Setelah 4 tahun berlalu semenjak waktu di dunia kembali diulang dan ingatan semua orang tentang Jinwo telah dihapuskan. Di sini terlihat Wo Jinchul yang menjalani kehidupan normalnya sebagai seorang penyidik kriminal biasa. Semenjak kejadian itu, terkadang Wo Jinchul merasakan perasaan kehilangan yang aneh, seolah-olah ia telah melupakan sesuatu yang sangat penting. Namun tidak peduli bagaimanapun ia mencoba memikirkannya, Wo Jinchul tetap tidak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi dan ia merasa seharusnya tidak ada lagi yang terlupakan. Hanya saja, kehampaan di dalam hatinya justru jadi berkembang semakin besar setiap kali ia memikirkannya. Sesampainya Wo Jinchul di kantor polisi tempat ia bekerja, Wo Jinchul merasa heran kenapa belakangan ini ada banyak sekali penjahat yang menyerahkan diri ke polisi dalam kondisi ketakutan. Yang mana berdasarkan pengakuan dari penjahat tersebut, mereka telah melihat monster bayangan yang muncul dari tanah dan mengancam. Jika mereka tidak menyerahkan diri ke polisi dalam waktu 24 jam, maka monster bayangan itu akan membuat mereka menyesal telah hidup di dunia ini. Wo Jinchul yang mengetahuinya seakan tidak percaya dengan pengakuan penjahat tersebut karena ada kemungkinan mereka sedang dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan. Namun yang lebih membingungkan Wo Jinchul ketika ia diminta segera datang ke ruang rapat untuk membahas kasus ini. Alih-alih menerima penyerahan diri penjahat itu dan menahan mereka, ternyata pimpinannya malah memutuskan untuk melepaskan mereka. Wo Jinchul yang mendengarnya sontak jadi dibuat sedikit kesal kenapa pimpinannya ingin melepaskan para penjahat itu. Bahkan meski pimpinannya telah menjelaskan, alasannya menyarankan melepaskan mereka adalah untuk mengobservasi apa yang akan mereka lakukan dan untuk melihat apa yang akan terjadi pada mereka dalam 24 jam ke depan. Wo Jinchul tetap protes dengan keputusan pimpinannya tersebut karena dia pikir semua perkataan para penjahat itu tentang monster yang mereka lihat hanyalah efek akibat penggunaan obat-obatan. Namun pada kenyataannya, rekannya telah mengkonfirmasi kalau para penjahat itu terbukti negatif dalam tes narkoba. Wo Jinchul yang tidak punya pilihan lain, akhirnya ia terpaksa menerima keputusan pimpinannya yang ingin melepaskan para penjahat itu di suatu tempat untuk mengobservasi bagaimana mereka akan bereaksi. Di malam harinya, Wo Jinchul dan kedua rekannya langsung membawa para penjahat itu ke gudang terbengkalai. Tapi bukannya merasa senang, para penjahat itu malah jadi ketakutan akan mati di tangan monster bayangan jika mereka tidak ditahan di kantor polisi. Penyidik yang bernama Kim kemudian meminta penjahat itu untuk diam saja di sini, lagi pula mereka juga akan berjaga jika memang terjadi sesuatu. Hingga sampailah ketika batas waktu yang diberikan oleh monster itu hanya tersisa 10 menit lagi sebelum tepat 24 jam. Seketika Wo Jinchul dapat merasakan perubahan suasana di tempat ini yang sangat berbeda dari biasanya. Lalu pada saat itu juga, Wo Jinchul langsung meneriaki mereka semua untuk segera menjauh dari sana, karena beberapa bayangan semut memang telah muncul, benar seperti yang dikatakan oleh penjahat tadi. Namun berhubung kedua rekan Wo Jinchul tidak sempat menghindar, naasnya mereka malah harus terkena serangan yang membuat mereka pingsan, kemudian semua bayangan semut itu juga langsung bergerak untuk menyerang si penjahat hingga membuatnya mati secara mengenaskan. Wo Jinchul yang melihat kejadian itu sontak jadi dibuat terkejut dan panik. Tapi anehnya, ternyata para semut itu tidak mencoba melukai Wo Jinchul, sebaliknya mereka malah tersenyum seolah-olah mereka senang bisa bertemu Wo Jinchul lagi. Sampai saat ini, Wo Jinchul masih tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi akibat ingatannya tentang Jinwo yang telah dihapuskan. Namun alih-alih melaporkan apa yang telah terjadi di malam itu kepada atasannya, Wo Jinchul lebih memilih untuk merahasiakannya dan memutuskan untuk menyelidiki kasus ini sendirian karena rasa penasarannya. Scene kemudian berganti ke sebuah sekolah di mana Jinwo menjalani kehidupan normalnya sebagai seorang siswa. Jadi begitu mengetahui latar belakang Jinwo yang pernah dikeluarkan dari sekolah, karena dia telah meninggalkan rumahnya selama 2 tahun saat masih kelas 1 SMP. Hal itu telah membuat Pak Kepsek dan guru di sekolah ini jadi menganggap bahwa Jinwo adalah seorang siswa bermasalah. Tapi meski begitu, sang guru bernama Park Gisul yang dijuluki Viper ini sangat percaya diri kalau dia pasti bisa mendidik Jinwo dengan tegas hingga Jinwo bisa kembali ke jalan yang lurus. Namun tepat ketika Park Gisul baru saja akan memulai aksinya saat para siswa dikumpulkan di lapangan. Dan perhatian Pak Gisul langsung tertuju kepada Jinwo yang melanggar dress code seragam sekolah karena ia memakai sarung tangan. Seketika nyali Pak Gisul langsung ciut begitu saja hanya karena Jinwo yang menatapnya dengan tajam, seolah-olah Park Gisul bisa melihat ada kekuatan kegelapan yang menyelimuti tubuh Jinwo, hingga membuatnya jadi merinding ketakutan dan mengucurkan keringat dingin saat ia bergumam, apakah yang aku lihat tadi hanyalah halusinasi? Sementara di sisi Jinwo yang diberitahu oleh Belian bahwa pria tadi bisa melihat keberadaannya. Di sini Jinwo juga bertanya-tanya, apakah itu juga merupakan efek yang ia bawa ke dunia ini? Sesaat kemudian ketika Jinwo sudah masuk ke kelas, Jinwo tampak dihampiri oleh seorang siswa bernama Oh Hyung Gil yang mengaku bahwa mereka pernah berada di kelas yang sama saat kelas 1 SMP. Namun di tengah perkenalan mereka, tiba-tiba juga muncul 4 siswa nakal yang ingin mengganggu dan memaksa Jinwo untuk melepaskan sarung tangannya. Mereka penasaran kenapa Jinwo memakai sarung tangan hanya di satu tangan saja, apakah Jinwo punya tato di tangan kirinya?
Atau mungkin Jinwo sedang menyembunyikan Black Flame Dragon di dalamnya. Beru yang tak tahan melihat Jinwo diperlakukan dengan tidak sopan oleh para siswa tersebut, sontak ia langsung meminta izin kepada Jinwo untuk mencabik-cabik mereka semua. Namun karena Jinwo pikir hal itu tidak perlu dilakukan, lantas Jinwo pun mulai melepaskan sarung tangannya seperti yang mereka minta. Tapi sesuatu yang mereka lihat saat itu justru jadi membuat mereka merasa jijik, sebab di tangan kiri Jinwo masih ada luka yang ia dapatkan dari King of Dragon Antares, dan cuma luka ini saja yang belum bisa ia sembuhkan dengan baik. Begitu keempat siswa itu akan pergi karena jijik melihat tangan Jinwo, secara diam-diam Jinwo langsung menggunakan kemampuannya untuk membuat mereka terjatuh, sebab menurutnya tidak akan asik jika dunia ini terlalu damai. Oh Hyung-gil yang melihat perubahan Jinwo sekarang kemudian bertanya, apakah Jinwo sudah banyak berlatih selama 3 tahun ini, hingga membuatnya tidak takut sedikit pun saat menghadapi para siswa nakal tadi. Lalu setelah Jinwo menjawab, sejujurnya ia memang banyak berlatih untuk bisa memasuki klub olahraga di sekolah ini, lebih tepatnya ia ingin bergabung ke klub lari. Beberapa saat kemudian, Jinwo langsung pergi ke lapangan olahraga menemui Choi Taewong sang kapten klub lari untuk bergabung menjadi anggota klub mereka. Pada awalnya semua orang meragukan tekad Jinwo karena Jinwo bukanlah seorang atlet dan tidak pernah berlatih lari sama sekali saat masih SMP. Namun begitu Jinwo menjelaskan bahwa ada seseorang yang ingin ia temui di kompetisi lari nanti, di mana orang tersebut adalah Cha Ha-in sang pelari yang hebat sebelum dia berhenti mengejar mimpinya dan menjadi hunter. Akhirnya Choi Taewong akan memberi Jinwo kesempatan untuk bergabung ke klub mereka, tapi dengan syarat Jinwo harus mengalahkan seorang pelari cadangan terburuk di klub sekolah ini. Tapi meskipun orang itu memang terlihat kurus, nyatanya Jinwo dapat mengetahui kalau dia memiliki otot kaki yang bagus dan memancarkan aura percaya diri. Jadi jelas sekali Taewong berbohong kalau orang itu adalah pelari yang terburuk di klub ini. Saat mendengar Jinwo yang setuju akan mencoba melawan pelari itu, seorang pelari lainnya tampak meremehkan Jinwo. Karena orang yang akan Jinwo lawan sebenarnya adalah pelari yang mendapatkan posisi ketiga di lomba lari tingkat provinsi. Taewong mengatakan, berhubung kurang seru jika hanya melakukan lomba lari saja. Lantas Taewong pun menyarankan jika Jinwo menang, maka Jinwo bisa masuk ke dalam klub. Tapi jika Jinwo kalah, maka Jinwo harus mencuci pakaian klub lari dan membersihkan ruangan klub selama sebulan. Jinwo yang mendengarnya kemudian langsung menjawab oke, lalu Shin kembali berganti ke sisi Park Gi-sul yang sedang merokok di ruang santai. Park Gi-sul yang saat itu kebetulan melihat Jinwo sedang lomba lari dengan anggota klub lari, sontak ia langsung menanyakan kepada guru penjas, kenapa Sung Jinwo berlari bersama mereka? Guru penjas itu kemudian menjawab, ia sendiri memang telah mendengar ada seorang siswa baru yang ingin bergabung ke dalam klub lari. Tapi tidak ada yang bisa mengusirnya, karena siswa itu terbukti punya bakat, dan sekarang mereka sedang menguji stamina siswa baru itu. Begitu mengetahui kalau Jinwo sudah melewati putaran yang ke-20 tanpa kelelahan sedikit pun, sontak hal itu jadi membuat Park Gi-sul berpikir, mungkinkah ia sudah salah sangka terhadap Jinwo karena telah menganggapnya anak bermasalah dan nakal. Namun segera setelahnya ketika Park Gi-sul kembali dapat melihat ada banyak kekuatan kegelapan yang terus mengikuti Jinwo di setiap langkahnya. Seketika Park Gi-sul langsung menjerit ketakutan dan bergumam di dalam benaknya. Lagi-lagi apa-apaan itu? Aku yakin ini pasti ilusi. Tak mungkin hal seperti itu nyata. Pada awalnya Park Gi-sul memang sulit mempercayai apa yang baru saja dia lihat. Tapi begitu Beru sengaja menampakkan dirinya di hadapan Park Gi-sul dan melepaskan raungannya. Kali ini Park Gi-sul benar-benar semakin dibuat ketakutan, hingga ia seketika pingsan begitu saja. Igris yang kesal melihat kelakuan Beru kemudian ia berkata, "Sudah kubilang jangan lakukan itu." Namun Beru menjawab bahwa ia hanya ingin membuktikannya sendiri, dan ternyata manusia itu memang bisa melihat keberadaan prajurit bayangan. Di malam harinya, terlihat Wo Jinchul yang sedang makan malam bersama partnernya di sebuah restoran. Wo Jinchul yang ditanyai oleh partnernya apakah ia melihat sesuatu di malam kejadian matinya para kriminal yang menyerahkan diri. Lantas Wo Jinchul menceritakan bahwa ia melihat semut di malam itu, lebih tepatnya ia melihat monster seperti semut raksasa. Lalu begitu partnernya kembali menanyakan, apakah Wo Jinchul tidak sedang mengigau? Park Gi-sul yang kebetulan juga berada di sana, tiba-tiba ia langsung menghampiri mereka dan berkata, apakah yang kau lihat adalah monster semut dengan tubuh manusia dan kepala semut? Di keesokan harinya, ketika seluruh anggota klub lari melakukan latihan bersama dan melihat betapa hebatnya kemampuan Jinwo yang misterius. Secara tiba-tiba, Choi Taewong telah merubah tujuan utama klub mereka untuk memenangkan kejurnas setelah termotivasi dengan bergabungnya Jinwo. Padahal beberapa waktu yang lalu tujuan mereka hanyalah untuk memenangkan kejuaraan daerah saja. Sementara, ketika Oh Hyung-gil teman sekelas Jinwo juga ikut latihan dan terus mengejar Jinwo sampai ngos-ngosan. Jinwo yang terkesan melihat semangat Oh Hyung-gil yang pantang menyerah, dengan gerakan halus ia langsung mengalirkan sedikit energinya kepada Oh Hyung-gil. Hingga tubuh Oh Hyung-gil tiba-tiba terasa hangat dan lelahnya juga hilang, yang membuat Oh Hyung-gil bisa berlari meninggalkan para seniornya.
Melihat momen itu dari kejauhan, Park Gisul masih saja menunjukkan ekspresi jengkelnya terhadap Jinwo. Tapi pada hari ini, Park Gisul akan menantikan kedatangan penyidik Wo Jinchul untuk menginterogasi Jinwo secara langsung setelah ia menceritakan semua keanehan Jinwo padanya. Saat menyadari bahwa Park Gisul terus memperhatikan Jinwo dari jendela, Belion lantas bertanya kepada Jinwo, apakah sebaiknya mereka segera menghapus ingatan Park Gisul. Namun dengan tenang, Jinwo menjawab tidak perlu, kita lihat dulu situasinya. Sementara itu di sisi Wo Jinchul yang saat ini sudah berada di sekolah untuk menyelidiki kebenaran dari laporan Park Gisul. Di dalam benaknya Wo Jinchul bergumam, kriminal yang bertemu dengan monster semut itu dan guru olahraga yang juga melihatnya. Sebenarnya apa hubungan dari dua kejadian tersebut? Perasaanku mengatakan ada petunjuk di sekolah ini. Masalahnya adalah bagaimana caraku bertanya dengan para siswa, sebab jika aku gegabah, bisa-bisa aku malah dianggap orang gila. Wo Jinchul yang saat itu tidak sengaja melihat ada bayangan dengan bentuk tidak normal di sekitar sekolah. Sontak ia jadi sangat terkejut dan semakin merasa yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sekolah ini. Jadi berhubung rasa penasaran dan kecurigaannya sudah semakin besar, pada saat itu juga Wo Jinchul langsung pergi menemui Jinwo di kelas, dan tentunya ia telah mendapat izin untuk berbicara dengan Jinwo. Jinwo yang dapat merasakan kedatangan Wo Jinchul, sontak ia tidak pernah menyangka kalau Wo Jinchul masih memiliki intuisi yang hebat, meski dia tak lagi memiliki ingatan kehidupan sebelumnya. Namun Jinwo juga merasa senang karena ia bisa bertemu lagi dengan Wo Jinchul setelah sekian lama. Begitu Wo Jinchul melihat tatapan mata Jinwo yang tampak tajam dan bercahaya keunguan. Di dalam benaknya Wo Jinchul kembali bergumam, ternyata memang ada sesuatu yang aneh tentang bocah ini. Wo Jinchul kemudian langsung menunjukkan gambar monster semut dan bertanya kepada Jinwo dengan serius, apakah kau tahu sesuatu tentang makhluk yang ada di gambar ini? Namun tak lama setelah Jinwo menjawab, iya aku tahu. Lalu Wo Jinchul yang kaget kembali bertanya, benarkah kau tahu tentang monster ini? Jadi makhluk apa sebenarnya monster semut ini dan siapa kau? Dengan polosnya Jinwo menjawab, bukankah ini adalah monster semut yang pernah muncul di acara televisi dan yang suka ditonton anak-anak? Wo Jinchul yang mendengarnya sontak jadi tersipu malu dan langsung pamit ingin pergi dari sana. Tapi sebelum itu, terlebih dahulu Jinwo ingin meminta gambar monster tersebut sebagai kenang-kenangan, lalu Wo Jinchul pun setuju memberikannya kepada Jinwo. Jinwo yang ditanyai oleh Igris, kenapa Anda tidak memberitahukan kebenarannya pada orang itu tuanku? Lantas Jinwo pun menjawab, ada pepatah yang mengatakan bahwa lupa dan ketidaktahuan adalah berkah yang diberikan Tuhan kepada kita, bahkan meski hasil yang ditimbulkannya adalah ciptaan dari Tool of God. Setelah Jinwo kembali ke kelas, para siswi yang awalnya tampak cuek, kini mulai penasaran siapa Jinwo sebenarnya, hingga membuat detektif sampai datang menemuinya di sekolah. Lalu tak lama ketika Jinwo menjawab, pria tadi hanyalah kenalanku dan dia perlu membicarakan sesuatu secara pribadi denganku. Di tengah kehebohan itu, tiba-tiba para berandalan sekolah kembali datang untuk membuli Jinwo dengan berkata, bahkan detektif sampai datang melihatmu. Apa kau juga akan melaporkan kepada detektif itu kalau aku mengganggumu? Tapi tepat ketika siswa berandalan itu baru saja ingin menantang Jinwo untuk berkelahi, tiba-tiba Choi Tae-wong juga muncul dari belakang dan langsung menghajar para berandalan itu sembari berkata, kalian ada masalah apa dengan Ace Club lari kami? Jinwo yang melihatnya, sontak langsung berdiri dan bertanya kepada Choi Tae-wong, apa yang kau lakukan di sini Kapten? Choi Tae-wong menjawab, aku datang untuk menghentikanmu sebelum kau menghajar para bajingan bodoh ini. Selain itu aku juga ingin memberitahumu dan Oh Hyung-gil kalau kita akan mengadakan pesta penyambutan anggota baru. Tak lama kemudian setelah jam sekolah berakhir dan Jinwo tampak pulang bersama anggota klub lari. Di sini Wo Jinchul kembali mendatangi Jinwo untuk melanjutkan pembicaraan mereka tadi. Pada awalnya Jinwo hanya menduga apakah masih ada yang ingin Wo Jinchul tanyakan padanya soal monster semut yang dia lihat. Tapi begitu Wo Jinchul memanggil Jinwo dengan sebutan Hunter Sung, dan Jinwo langsung menatapnya dengan serius. Tanpa disadari oleh Jinwo, saat ia meminta gambar monster semut sebelumnya, dan jempol mereka tidak sengaja bersentuhan. Ternyata hal sepele yang Jinwo lakukan itu telah membuat Wo Jinchul bisa mendapatkan kembali ingatannya yang hilang, termasuk ingatan tentang dirinya yang bertarung bersama Jinwo, ingatan yang hilang tentang dunia yang berisi para Hunter, Gate, Monster, dan Monarch. Saat mendapat penglihatan itu, awalnya Wo Jinchul masih tidak mengerti dengan apa yang sedang dia lihat. Namun begitu ia menyadari bahwa Hunter Sung Jinwo di dalam ingatan itu adalah nama siswa yang baru saja ia temui, dan sentuhan kecil tadi juga merupakan penghubung antara ingatan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kini Wo Jinchul sangat yakin kalau sosok pria yang ada di hadapannya sekarang memang benar adalah Hunter Sung Jinwo yang sudah lama dia kenal. Setelah Jinwo mengkonfirmasi kepada Wo Jinchul bahwa dirinya memang Hunter Sung Jinwo, sambil berjalan di taman, Wo Jinchul kembali bertanya sudah berapa lama Jinwo bertarung melawan para monster itu di dalam celah dimensi. Berdasarkan catatan kepolisian, Jinwo telah menghilang selama 2 tahun. Tapi Wo Jinchul yakin mustahil 2 tahun akan cukup untuk mengalahkan mereka semua. Hingga begitu Jinwo menjawab bahwa ia telah bertarung selama 27 tahun sendirian.
Wo Jinchul yang mendengarnya sontak langsung terbelalak kaget dan kembali bertanya, "Apa kau pernah menyesali keputusanmu selama semua itu terjadi?" Dengan tenang Jinwo kemudian menjawab, "Aku tidak pernah menyesalinya sekalipun. Bahkan jika aku diberikan kesempatan yang sama lagi dan lagi, aku akan selalu membuat keputusan yang sama. Kehidupan yang kujalani sekarang cukup menyenangkan kecuali tubuhku yang tidak bisa menua lagi. Jadi itulah sebabnya, aku perlu terus merubah bentuk tubuhku dari waktu ke waktu." Wo Jinchul yang mendengarnya kemudian bergumam, dengan memiliki masa muda selamanya dan keabadian, dia adalah hunter yang mempunyai kekuatan seperti dewa. Namun meski dia memiliki kekuatan seperti itu, dia tetap memilih untuk menjalani hidup sebagai orang biasa. Wo Jinchul yang mengetahui kalau Jinwo belum memikirkan apa yang akan dia lakukan ke depannya. Lantas Wo Jinchul ingin menyarankan kepada Jinwo bagaimana kalau Jinwo bergabung ke sisinya dengan menjadi polisi dan menciptakan dunia yang damai. Mendengar tawaran itu, Jinwo hanya membalasnya dengan tersenyum dan berkata, "Aku akan memikirkannya terlebih dahulu. Tapi jangan menungguku, sebab aku tahu kalau menjadi polisi itu adalah pekerjaan yang berat dengan gaji kecil." Singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu, dan kini telah memasuki akhir April. Di belahan dunia lain, ada seorang turis yang melihat retakan yang sangat besar di langit, dan ia langsung melaporkannya ke hotline keadaan darurat. Sementara di saat yang sama, ketika Jinwo sedang belajar bersama Igris, dan Jinwo juga dapat merasakan ada sesuatu yang akan datang. Lantas Jinwo segera memanggil utusan Rulers untuk menanyakan padanya, apakah semua ini adalah ulah Rulers lagi? Utusan Rulers itu kemudian menjawab dengan ekspresi ketakutan, "Bukan kami yang melakukannya. Kau sendiri mungkin sudah tahu, tapi cara mereka bergerak berbeda dengan kami. Berdasarkan yang aku tahu, ada beberapa makhluk dari dunia lain yang berani menginjakan kaki di dunia kami baru-baru ini. Namun sepertinya mereka telah merubah haluan ke bumi setelah dikejar oleh Army of the Sky." Saat mendengar Jinwo yang sekali lagi bertanya, kenapa mereka mencoba datang ke bumi, sang utusan Rulers itu kembali memberitahu kepada Jinwo bahwa pasukan asing yang akan datang kali ini adalah ras giant pemakan batu dari planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Di dunia mereka, makhluk ini dikenal sebagai Titan. Dan sudah jelas tujuan mereka datang ke bumi bukan untuk bersahabat, melainkan mereka ingin menargetkan bumi setelah mengikuti jejak kekuatanmu. Saat Jinwo mendengar utusan ruler itu juga mengatakan bahwa Army of the Sky sudah mulai bergerak untuk mengejar pasukan Titan tersebut. Menurut Jinwo hal itu sudah terlambat, karena meski Army of the Sky bisa datang ke sini dengan menggunakan gate yang menghubungkan dunia mereka dan bumi, nyatanya akan butuh waktu beberapa tahun untuk melakukannya, dan sampai saat itu tiba, semuanya sudah berakhir. Jadi karena itulah, kali ini Jinwo telah memutuskan bahwa dirinya sendiri yang akan mengurus mereka. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan situasi di daerah gurun Amerika Barat, lebih tepatnya di bawah retakan langit yang dilaporkan oleh seorang turis sebelumnya. Pemerintah Amerika telah menyegel area ini dan memanggil semua ahli untuk mencari tahu fenomena apa yang terjadi saat ini. Namun sayangnya, tak ada satupun dari mereka yang bisa memberikan jawaban pasti. Hingga sampailah ketika seorang jenderal militer mengatakan jangan khawatir, sebab jika memang ada sesuatu yang akan keluar dari retakan itu, maka pasukan militer ini yang akan mengatasinya. Tiba-tiba semuanya malah dikejutkan dengan sebuah kekuatan yang mampu melayangkan seluruh armada tempur mereka, di mana pemilik kekuatan itu ternyata adalah Jinwo yang sudah tiba di sana dan berkata, mana mungkin senjata seperti itu akan mempan terhadap mereka. Dengan begini, maka panggung pertarungannya sudah siap. Jinwo yang bisa merasakan keinginan kuat dari musuh yang ingin melahap dunia ini dan nafas mereka terdengar cukup dekat. Di sini Jinwo langsung saja mengeluarkan semua senjatanya untuk bersiap bertarung sembari berkata, "Datanglah! Mulai dari sini, yang akan kalian lawan adalah seorang monark yang juga merupakan seorang hunter." Tak lama setelah Jinwo mengatakannya, armada tempur yang sebelumnya Jinwo terbangkan kini telah ia jatuhkan kembali ke tanah, hingga membuat si jenderal jadi panik dan heran apa yang sebenarnya terjadi. Lalu di saat yang sama, retakan di langit juga telah berubah menjadi sebuah gate yang mengeluarkan pasukan Titan yang siap bertarung untuk melahap dunia ini. Bos Titan itu kemudian berkata kepada Jinwo, "Apa-apaan ini? Hanya kau sendirian saja yang ingin menghentikan kami." Namun setelah Jinwo menjawabnya dengan tenang, "Apa aku sungguh terlihat sendiri di matamu?" Pada saat itu juga, Jinwo langsung memanggil semua pasukan bayangannya untuk bersiap memulai perang, hingga seluruh wilayah itu telah diselimuti oleh kekuatan kegelapan Shadow Army yang tak terhitung jumlahnya. Sementara bertepatan dengan Jinwo yang memerintahkan pasukannya untuk mulai menyerang. Shin kemudian berpindah ke Istana Negara dan terlihat ada presiden yang sedang duduk dalam kekhawatiran saat ia bergumam. Saat ini ada retakan misterius yang tiba-tiba muncul di tengah gurun, dan ada makhluk aneh yang keluar dari dalamnya. Apa kami mampu merahasiakan hal segila ini pada dunia? Tapi sebelum itu, yang terpenting apakah kami mampu menangani makhluk-makhluk tersebut? Tak lama kemudian, seorang jenderal bernama Harrison datang melaporkan kepada presiden bahwa situasinya telah berakhir.
Lalu Harrison juga langsung menunjukkan rekaman video pertarungan yang diambil dari drone kepada para petinggi lainnya. Semua orang yang melihatnya tampak sangat terkejut dan punya banyak pertanyaan. Sebenarnya siapa pria yang bertarung melawan pasukan makhluk asing itu? Di mana pasukan militer saat pertarungan berlangsung? Dan kenapa pria itu malah berdiri di tengah-tengah para monster tersebut? Namun alih-alih memberikan jawaban yang mereka inginkan, ternyata Harrison sendiri juga ingin tahu siapa pria itu sebenarnya. Lalu Sin kembali memperlihatkan situasi pertarungan, di mana Tas yang menggunakan item sihirnya untuk menyemburkan api dalam skala besar, hingga ia mampu membelah barisan pasukan musuh. Sementara ketika prajurit Giant juga mulai bergerak melancarkan serangannya, dengan cepat Jinwo langsung melesat dalam kecepatan tinggi untuk menebas kepala musuh dengan menggunakan daggernya, yang kemudian Jinwo lanjutkan dengan menciptakan beberapa senjata berukuran besar dan langsung melemparkannya kepada musuh, hingga Jinwo mampu menumbangkan lawannya hanya dalam sekali serangan. Namun ketika Jinwo juga melancarkan serangan yang sama kepada bos Titan tersebut, sayangnya serangan Jinwo masih dapat ditangkis oleh bos Titan itu, lalu ia berkata, "Apa kau pikir ini cukup untuk mengalahkanku?" Jinwo kemudian kembali melompat ke udara sambil memusatkan kekuatan kegelapan ke lengan kirinya. Tapi meski Jinwo telah menggunakan lengan raksasa yang dia ciptakan untuk menghempaskan tubuh bos Titan itu ke tanah, nyatanya Jinwo masih belum bisa mengalahkan bos Titan itu. Sebaliknya bos Titan itu justru mulai berubah ke wujud terkuatnya sembari berkata, "Jadi planet kecil di pinggiran galaksi ini punya entitas yang lumayan kuat. Namun fakta bahwa kalian harus membesarkan tubuh kalian untuk memaksimalkan kekuatan kalian adalah tanda kalau spesies kalian masih primitif. Sebaliknya kami para Titan justru mengecilkan tubuh kami untuk bertarung dengan kekuatan penuh. Dan tentu saja hal seperti itu hanya bisa dilakukan oleh prajurit terhebat di ras Titan seperti diriku." Namun tepat ketika bos Titan itu baru saja mengatakan kepada Jinwo, "Kalau kau memohon ampun sekarang, mungkin aku akan mempertimbangkan keselamatanmu." Tiba-tiba sebuah tebasan pedang milik Belion telah diayunkan ke kepala bos Titan itu, lalu seekor prajurit naga bayangan juga langsung melahap kepalanya. Jinwo yang ditanyai oleh Belion, "Apakah Anda ingin berbincang dengan para makhluk itu, Master?" Lantas Jinwo pun menjawab tidak. "Mereka terlalu arogan, karena itu sepertinya kau harus memberikan sedikit perhatian lebih kepada mereka." Belion yang mendengarnya kemudian langsung menuruti perintah Jinwo dengan menghabisi semua musuh sekaligus menggunakan senjatanya. Lalu Sin kembali berganti ke ruang rapat kepresidenan. Jadi berhubung sampai saat ini belum ada yang dapat menemukan identitas Jinwo yang sebenarnya, sontak hal itu telah membuat presiden jadi sangat penasaran, hingga ia langsung mengerahkan FBI dan CIA yang dipimpin oleh David untuk menemukan identitas Jinwo. David mengatakan, secara realistis hal itu mungkin saja bisa dilakukan. Tapi kali ini, bagaimana kalau kita menggunakan cara yang tidak realistis? Lebih tepatnya, jika kita menggunakan pendekatan yang tidak realistis, maka kami punya orang yang bisa memberitahukan kita kebenaran yang tidak diketahui orang lain. Dan seperti sebelumnya, kali ini dia juga akan membimbing kita ke jawaban yang benar, dan orang itu adalah Nyonya Selner. Beberapa hari kemudian, hari kualifikasi turnamen atletik siswa tingkat nasional akhirnya telah tiba. Jinwo yang mengikuti turnamen itu tampak sangat terkejut saat melihat prajurit bayangan Iron yang telah bereinkarnasi menjadi seorang manusia biasa bernama Kim Chul, dan dia juga berprofesi sebagai atlet lari. Jadi begitu sang ketua klub lari sekolah lain meremehkan Choi Tae-wong karena telah membiarkan siswa baru seperti Jinwo mengikuti kompetisi ini. Lalu ketua itu juga memperkenalkan Kim Chul sang Rocky sekolahnya yang dijuluki sebagai monster karena kehebatannya. Tiba-tiba Kim Chul dapat merasakan tekanan yang sangat kuat, seolah-olah tubuhnya telah mendapat dorongan untuk berlutut di hadapan Jinwo. Kim Chul yang tidak memahami apa yang sedang terjadi padanya, sontak ia berusaha melawan tekanan itu dengan cara menantang Jinwo dan ingin bicara berduaan saja. Semua rekan Jinwo yang mendengarnya sempat berpikir bahwa mereka akan bergelut sebelum pertandingan. Tapi Jinwo mengatakan kepada mereka untuk jangan khawatir, sebab semuanya akan baik-baik saja. Saat sudah berada di tempat sepi yang hanya ada Jinwo dan Kim Chul saja, di sini terlihat Kim Chul yang mencengkeram baju Jinwo dengan arogan sembari berkata, "Apa kau pikir karena kita berada di tingkatan yang sama, aku akan takut padamu?" Namun sebelum Jinwo menjawab pertanyaan itu, beberapa prajurit elit Jinwo juga mulai bermunculan, karena mereka senang bisa melihat sosok Iron yang telah kembali. Lalu tanpa terduga, Kim Chul yang tadinya sangat marah kepada Jinwo, tiba-tiba ia malah menangis dan langsung berlutut di hadapan Jinwo. Kim Chul yang bingung sontak jadi bertanya-tanya kenapa ia jadi seperti ini. Jinwo bergumam, saat ini Iron telah hidup sebagai seorang manusia bernama Kim Chul, bukan lagi sebagai Shadow Army. Jadi sebaiknya aku tak perlu lagi memperpanjang hubunganku dengannya. Namun berhubung saat itu Kim Chul malah menanyakan kepada Jinwo, apakah ini yang orang-orang sebut cinta? Jinwo yang merinding mendengarnya, sontak ia langsung menghapus ingatan Kim Chul tentang ikatan yang pernah terjalin di antara mereka selama dia masih menjadi Iron. Lalu Jinwo juga mengganti ingatan tersebut dengan berkata, "Hari ini kau datang untuk mencoba memprovokasiku.
Tapi kau tiba-tiba mengetahui kalau aku adalah anak dari teman ayahmu, jadi semua masalah kita sudah selesai. Mulai sekarang kau akan berhenti bersikap kasar. Kau adalah pria yang berjuang untuk melindungi dunia ini, jadi banggalah pada dirimu sendiri. Sementara ketika pertandingan lari akan segera dimulai, dan semua peserta dipersilahkan untuk berkumpul di garis start. Scene kemudian kembali berganti ke sisi David yang sedang berkunjung ke rumah Nyonya Selner. Tujuan David ke sini adalah untuk mencari jawaban tentang pria misterius yang bertarung sendirian melawan monster sebelumnya. Namun Nyonya Selner mengatakan bahwa ia tidak bisa lagi melihat masa depan. Nyonya Selner yang ditanyai oleh David, apakah yang Anda bicarakan adalah tentang kejadian sang dewa kematian? Sembari tersenyum, Nyonya Selner kemudian berkata, jawaban pertanyaanmu yang pertama adalah iya dan yang kedua adalah tidak. Sekarang kau ingin bertanya lagi padaku kan? Bagaimana aku tahu tentang pertanyaanmu jika aku tak bisa lagi melihat masa depan? David, jawaban yang kau cari padaku sebenarnya adalah hal yang ada di masa lalu. Jadi aku hanya mengambil sedikit bagian masa lalu dan memberikanmu jawaban yang memuaskan. Aku tahu identitas orang yang sedang kau cari, tapi aku takkan memberitahukan apapun padamu tentang orang itu. David yang mendengarnya sontak jadi kesal dan membalas berkata, Anda harus tahu apa yang sudah dia lakukan, Nyonya Selner. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal itu, padahal dia bisa menjadi ancaman yang besar bagi negara? Namun dengan tenang Nyonya Selner menjawab, apa kau tidak melihat video itu? Seorang manusia berdiri sendirian menghadapi para monster yang keji, tapi dia tak pernah sekalipun jatuh atau berlutut. Kekuatannya sangat kuat sampai menimbulkan rasa takut pada setiap orang yang melihatnya, namun dia sudah menyelamatkan umat manusia. Jadi apa kau akan percaya padaku kalau aku bilang hal seperti itu bukan pertama kalinya terjadi? David yang terkejut mendengarnya, kemudian ia kembali bertanya kepada Nyonya Selner. Benarkah sesuatu seperti itu pernah terjadi di masa lalu? Lantas bagaimana umat manusia menghadapi beberapa krisis yang menghancurkan mereka, namun tidak kita sadari? Tapi berhubung David akan mencoba mempercayai bahwa identitas pria yang ia cari mungkin memang sama seperti yang dikatakan oleh Nyonya Selner. Alhasil, akhirnya David pun memutuskan untuk pamit dari sana, setelah ia mendapat kepastian dari Nyonya Selner bahwa pria yang ada di video itu tidaklah berbahaya. Bersamaan dengan David yang pergi meninggalkan rumah Nyonya Selner. Di sini juga terlihat ada Thomas Andre yang ternyata sudah tiba lebih dulu menemui Nyonya Selner dan bertanya, apakah kau ingin aku memberinya pelajaran? Lagi pula aku tak suka pria itu. Lalu setelah Nyonya Selner menjawab, kalau kau melakukannya, maka kau pasti akan didiskualifikasi sebagai petarung. Lantas Thomas pun kembali berkata kepada Nyonya Selner, kemungkinan ada banyak orang selain aku yang mati karena insiden, terutama kejadian seperti kecelakaan lalu lintas yang angkanya sangat tinggi saat ini. Namun berhubung aku bisa menghindari semua kejadian itu berkat ramalan darimu, bolehkah aku bertanya satu hal lagi, kenapa kau menyelamatkanku waktu itu? Nyonya Selner menjawab, aku melakukannya karena kau sudah banyak berbuat baik di kehidupan sebelumnya. Lalu begitu Thomas sekali lagi bertanya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh pria di video itu sampai membuat David datang menemuimu? Dengan bangga Nyonya Selner mengatakan bahwa pria itu telah menyelamatkan dunia, dan sekarang mungkin dia sedang menikmati masa mudanya di suatu tempat di dunia ini. Scene kemudian kembali berfokus ke situasi pertandingan lari yang sedang berlangsung. Di sini terlihat Cha-Hain yang tengah memulai lomba lari bersama peserta wanita lainnya. Pada awalnya langkah Cha-Hain sempat tertinggal, hingga membuat jarak dengan peserta lainnya terasa semakin jauh. Namun Cha-Hain tidak menyerah. Dengan nafasnya yang terengah-engah dan tubuh yang dipaksa melampaui batas, Cha-Hain terus memacu kakinya detik demi detik, hingga akhirnya Cha-Hain mampu mempersempit jarak di antara mereka dan berhasil melewati garis finish lebih dulu dari siapapun. Kemenangan itu seharusnya menjadi momen membanggakan bagi Cha-Hain, tapi sayang tubuhnya harus membayar harga mahal atas perjuangan tersebut, sebab rasa nyeri telah menusuk di kaki kirinya yang membuat Cha-Hain terduduk di taman yang tak jauh dari arena. Jemarinya perlahan meraba memar yang mulai membiru, sementara pikirannya berbisik lirih. Aku memang lolos kualifikasi babak pertama. Tapi dengan kondisiku seperti ini, bisakah aku melanjutkan babak yang tersisa? Sungguh menyebalkan. Saat Cha-Hain terdiam dalam keluhnya, tiba-tiba ia dihampiri oleh Jinwo yang sejak tadi selalu memperhatikan dirinya sembari berkata, apa kau berniat menyembunyikan cederamu? Cha-Hain yang mendengarnya sontak langsung menatap Jinwo sambil berpikir, sepertinya lelaki ini juga seorang peserta. Jinwo kemudian menceritakan tentang seseorang yang pernah memaksakan diri untuk tetap bertanding dalam kondisi cedera seperti itu. Tapi hasilnya, cederanya justru memburuk dan butuh 1 tahun penuh untuk pemulihan, hingga membuat masa kejayaannya berakhir di peringkat terbawah dan hanya menyisakan penyesalan yang tak pernah hilang. Saat mendengar Jinwo berbicara, perhatian Cha-Hain justru jadi buyar namun bukan karena cerita itu, melainkan oleh aroma wangi yang tercium dari tubuh Jinwo. Tapi berhubung Jinwo sendiri tak tega melihat Cha-Hain harus menderita karena cederanya saat ini. Tanpa banyak bicara, Jinwo langsung saja mengulurkan tangannya untuk menyembuhkan cedera Cha-Hain,
Lalu ada aura hangat yang mengalir ke pergelangan kakinya untuk mengobati memar yang membiru, hingga membuat rasa sakit Cha-Hain seketika lenyap bagai tersapu angin. Begitu mendengar Jinwo yang mengatakan, jika engkau hanya punya satu kesempatan, maka larilah tanpa rasa penyesalan. Cha-Hain yang masih belum bisa mengingat siapa Jinwo, lantas ia bertanya, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Namun alih-alih langsung menjawab pertanyaan tersebut, Jinwo justru menantang Cha-Hain untuk berlomba lari bersamanya. Dan jika Cha-Hain bisa menang, maka Jinwo akan memberitahukan segalanya kepada Cha-Hain. Mendengar hal itu, tentunya Cha-Hain langsung jadi kehilangan kepercayaan dirinya, karena dia tahu kalau Jinwo telah memenangkan semua kualifikasi yang dia ikuti hari ini. Hingga sampailah ketika Jinwo kembali berkata, kalau begitu akan kuanggap jawabanmu itu sebagai menyerah. Cha-Hain yang merasa tak mungkin bisa mengalahkan Jinwo, akhirnya ia mencoba membuat kesepakatan lain dengan mengatakan, karena babak penyisihan akan dimulai sebentar lagi, bagaimana kalau kau mengatakan yang sebenarnya padaku saat aku memecahkan rekornya? Jinwo yang mendengarnya tampak tersenyum dan bergumam, sepertinya tak peduli apakah dia masih remaja atau dewasa, sikapnya itu memang tidak pernah berubah. Dan alhasil, akhirnya Jinwo pun setuju menerima kesepakatan itu, hingga pertandingannya telah selesai dan hari-hari berikutnya juga masih berjalan dengan damai. Di sini terlihat Jinwo yang menjalani sekolahnya bersama sahabat dan anggota klub larinya seperti biasa. Sesekali Jinwo juga menghabiskan waktunya dengan bermain di warnet, belajar bersama Igris untuk menghadapi ujian, dan sepulang sekolahnya Cha-Hain dengan senyum cerianya selalu datang menemui Jinwo, seakan ia enggan membiarkan jarak memisahkan mereka. Singkat cerita, ketika hari Natal telah tiba dan Jinwo berencana merayakannya bersama Cha-Hain. Saat itu Cha-Hain sekali lagi ingin menagih janji Jinwo yang akan memberitahukan segalanya jika Cha-Hain menang lomba lari. Jadi bagi siapapun yang bisa mencapai pohon Natal itu, maka dia adalah pemenangnya. Jinwo yang mendengarnya kemudian ia bertanya kepada Cha-Hain, sebenarnya apa yang ingin kau ketahui sampai segitunya? Lalu Cha-Hain menjawab, aku ingin mengetahui semuanya. Termasuk apa yang terkadang kau pikirkan, dan apakah kita pernah bertemu sebelum hari kualifikasi waktu itu. Namun berhubung kali ini Cha-Hain punya jurus jitu yang pastinya akan membuat Jinwo tidak berkutik, dengan berkata, jika kau menyukaiku, maka kau jangan bergerak dari tempat ini. Alhasil, Cha-Hain bisa berlari lebih dulu memenangkan tantangan itu tanpa hambatan apapun. Jinwo yang melihatnya sontak langsung tersenyum dan jadi teringat dengan semua kenangan indahnya bersama Cha-Hain di masa lalu. Bahkan meskipun awalnya waktu telah diulang tanpa ada seorang pun yang dapat mengingat siapa dirinya, kini Jinwo benar-benar merasa senang karena ia masih bisa menjalani hidup baru bersama pujaan hatinya, dan malam itu pun mereka tutup dengan saling memadu kasih di bawah langit dengan gemerlap cahaya yang indah. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan situasi di dalam Realm of Rest atau alam peristirahatan yang diciptakan oleh Jinwo untuk Shadow Army. Di dalam dimensi yang tidak ada perbedaan antara siang dan malam ini, Beru terlihat sedang menemui Tas sambil membawa hadiah kecil untuknya. Hadiah itu adalah sebuah jaket bertudung menyerupai jubah, sama seperti yang pernah Jinwo gunakan saat beberapa waktu yang lalu. Beru sengaja memberikan hadiah tersebut karena dia tahu kalau Tusk sangat ingin menjadi seperti tuan mereka. Dan tentu saja, Tas begitu menyukai jubah tersebut dan langsung memakainya. Selain itu, karena Beru juga ingin menyarankan kepada Tusk untuk memasangkan item bola sihirnya pada tongkat, daripada terus membawanya di tangan seperti biasa. Tusk yang merasa bahwa itu adalah ide yang bagus, lantas ia pun langsung memerintahkan seorang prajurit dwarf yang ahli dalam hal tersebut untuk membuatkannya tongkat sihir. Dijelaskan di alam peristirahatan ini telah dihuni oleh hampir 10 juta prajurit bayangan. Alam ini sangatlah luas hingga hampir tidak memiliki batas, dan para prajurit bayangan juga saling membantu dalam latihan bertempur. Semua prajurit bayangan terhubung dengan jiwa Jinwo. Jadi semakin kuat dia, maka semakin kuat pula shadow miliknya. Dengan kata lain, prajurit yang awalnya hanya menginginkan kehancuran, kini secara bertahap juga mulai mempelajari sifat manusia. Mereka belajar memahami berbagai emosi manusia, dan mengisi pikiran mereka dengan pengetahuan baru merupakan pembelajaran yang menyegarkan untuk mereka. Ini adalah momen di mana Shadow juga bisa tertidur saat sedang belajar, Shadow yang sedang berlatih, Shadow yang berteriak dan saling berselisih hingga meninggikan suara mereka. Semua prajurit bayangan tidak ada yang dilahirkan, namun mereka hidup dengan caranya masing-masing di dalam alam ini. Tak lama kemudian, ketika prajurit dwarf telah menyelesaikan tongkat sihir untuk Tusk, beberapa prajurit kolosal juga berkumpul di sini atas perintah Belion. Begitupun dengan Igris yang langsung menjelaskan kepada Tusk bahwa semua prajurit umum atau lebih elit yang setia kepada Jinwo seharusnya ikut merayakan momen kebahagiaan tuan mereka yang kini telah bertemu kembali dengan Cha-Hain pujaan hatinya. Igris yang menyaksikan kejadian itu, kemudian ia mulai mengenang momen pertemuan pertamanya dengan Jinwo saat berada di ruang ideal yang diciptakan oleh kekuatan masternya, yaitu Ashborn sang Shadow Monarch pertama.
Misi yang diperintahkan oleh Ashborn kepada Ygritte saat itu adalah untuk menguji Jinwo, apakah dia adalah manusia yang layak untuk dijadikan wadah Shadow Monarch. Ygritte tahu, perintah tersebut adalah perintah terakhir dari Ashborn kepadanya, dan ia menebak bahwa itu adalah perpisahannya dengan Ashborn. Melihat masternya yang memutuskan untuk memaafkan para monark dan tidak ingin berperang, Ygritte yakin masternya pasti memiliki alasan kuat kenapa dia menunjukkan minatnya kepada manusia yang tidak begitu penting. Bagi Ygritte, perintah masternya itu benar-benar mutlak, yang membuatnya tidak punya pilihan selain menjalankan perintahnya tanpa mempertanyakan niat ataupun membujuk masternya. Lagi pula hanya itu yang bisa Ygritte lakukan. Dengan cara tersebut, Ygritte kemudian menyegel sebagian besar kekuatan aslinya, lalu ia berdiri di dalam ruangan itu untuk menguji kekuatan Jinwo. Seperti yang kita tahu, ini adalah wujud Ygritte sebelum ia bertemu dengan Jinwo yang menjadi tuannya sekarang. Saat itu Ygritte berpikir, tidak peduli seberapa besar kekuatan tak terbatas yang dimiliki Realm of Rest, ia masih ingat bahwa dunia tersebut telah dibangun sama seperti sekarang. Ygritte merasa kagum dengan sang perancang sistem yang berhasil membuat panggung serumit ini menggunakan kekuatan tuannya, termasuk ketelitiannya dalam menciptakan tubuh manusia yang semakin mampu menerima kekuatan Shadow Monarch. Begitu Ygritte bisa merasakan kehadiran Jinwo di balik pintu ruangan itu, awalnya Ygritte telah menunggu kemunculan Jinwo dengan penuh kesombongan. Namun berhubung manusia yang akan dia uji memiliki kesadaran masternya, akhirnya Ygritte memilih untuk bersembunyi karena ia segera sadar jika dirinya duduk di singgasana di hadapan calon tuan barunya tentu akan terlihat tidak sopan. Sebelum Ygritte menampakkan dirinya di hadapan Jinwo, Ygritte sempat berpikir apakah takdirnya telah ditulis oleh dewa. Bahkan jika ini bukanlah misi terakhir yang dipercayakan kepadanya, Ygritte sama sekali tidak berniat untuk mengabaikan pertarungan ini. Dan jika Jinwo tidak layak menurutnya, maka ia akan membunuh Jinwo dengan tangannya sendiri. Saat pertarungan dimulai, pada awalnya Ygritte telah menaruh harapan besar kepada Jinwo, tapi hasilnya malah agak mengecewakan. Menurut penilaian Ygritte, Jinwo tidak memiliki bakat atau kemampuan untuk mengalahkan kekuatannya, dan Jinwo juga terburu-buru untuk menghindari tiap ayunan pedangnya. Tapi begitu Ygritte melihat Jinwo yang memutuskan untuk melawannya dengan tangan kosong, untuk sesaat Ygritte sempat kagum dengan keberanian Jinwo sebagai manusia, dan sesungguhnya ia memang menyukai sosok dengan tekad yang kuat. Jadi untuk mengetahui apakah Jinwo memang memiliki kemampuan yang sesuai dengan tekadnya atau tidak, akhirnya Ygritte juga telah memutuskan untuk bertarung dengan tangan kosong dan ia bergumam. Bahkan jika tubuhmu tidak layak untuk master, setidaknya aku akan memujimu atas tekadmu itu manusia. Namun meski begitu, nyatanya Ygritte malah kembali dikecewakan oleh Jinwo yang tetap tidak bisa mengalahkannya. Di tengah pertarungan itu, Ygritte mulai mempertanyakan bagaimana orang selemah Jinwo akan layak untuk menjadi wadah masternya. Berkali-kali Ygritte memojokkan Jinwo agar dia menyerah karena Jinwo hanyalah manusia yang tidak berdaya dan tahta master tidak cocok untuknya. Begitu Ygritte akan memenggal kepala Jinwo, saat itu adalah pertama kalinya Ygritte merasa lega atas kegagalan masternya yang sudah salah memilih Jinwo sebagai wadah. Namun tepat ketika Ygritte mengayunkan pedangnya sembari bergumam, jika kau tidak memenuhi syarat untuk mewarisi kekuatan master, maka akan kupotong lehermu agar kau mati tanpa rasa sakit. Pada saat itulah Ygritte benar-benar dikejutkan oleh Jinwo yang mampu menahan tebasan pedangnya, bahkan dia juga tidak menyerah sampai titik darah penghabisan. Dan alhasil, akhirnya Ygritte terpaksa mengakui kalau ia telah dikalahkan oleh seorang manusia yang lebih lemah darinya. Tapi segera setelah itu Ygritte mulai menyadari bahwa Jinwo juga memiliki tatapan mata yang sedikit terlihat seperti masternya. Di dalam benaknya Ygritte bertanya-tanya, apakah kekalahannya ini karena ia ceroboh, ataukah itu adalah keajaiban yang tercipta dari Jinwo yang tak kenal menyerah? Ygritte tidak tahu apakah sebaiknya ia merasa senang karena pilihan masternya memang tepat sehingga ia dikalahkan. Namun seiring berjalannya waktu setelah Jinwo menjadi tuannya yang baru dan Jinwo juga telah menyelamatkannya. Seringkali Ygritte merasa bersyukur atas niat baik yang ia rasakan dari Jinwo, hingga Ygritte pun mulai menganggap bahwa Jinwo tidak hanya tuan baginya, tapi Jinwo juga merupakan teman dan rekan. Selama Ygritte menghadapi banyak pertarungan bersama Jinwo, tanpa disadari oleh Ygritte, ternyata kesetiaannya pada Jinwo menjadi semakin dalam. Bahkan hal itu juga telah membuat kerinduannya terhadap Ashborn sang master pertamanya perlahan memudar. Beberapa saat kemudian, kekuatan Jinwo menjadi semakin kuat setelah ia mendapatkan pasukan asli Shadow Army yang menunggu panggilannya dari dalam celah dimensi. Tentunya Ygritte merasa senang karena bisa kembali bergabung dengan Belian yang merupakan rekan lamanya. Terlebih lagi saat Belian mengalahkan Beru, itu adalah pemandangan yang menyegarkan baginya. Tapi kesenangan itu sayangnya segera memudar saat Belian mulai terpengaruh sikap Beru, yang membuat Belian sampai berpikir untuk mengibarkan bendera di istana Shadow Monarch. Singkat cerita, ketika Shadow Army juga ingin digunakan oleh Jinwo dalam peperangan melawan para monark, Ygritte menyadari bahwa Jinwo perlahan jadi lihai dalam peperangan hingga membuat Shadow Army menjadi semakin kuat.
Saat itu pertarungan tetap berlanjut bahkan setelah waktu kembali diulang. Yang mana sekitar 30 tahun ketika semua musuh telah mereka kalahkan dan hanya menyisakan Army of Destruction yang dipimpin oleh Antares. Di tengah peperangan itu Ygritte kembali diingatkan oleh lawannya yang mengatakan, "Ygritte, padahal kaulah yang merupakan salah satu sayap Shadow Army, namun kau menuruti perintah monark yang dulunya hanya manusia biasa. Apa kau tidak mempunyai rasa malu?" Ygritte mengakui bahwa perkataan lawannya itu memang benar, tapi ia sudah lama melupakannya karena waktu yang dilalui bersama tuannya yang baru sangatlah ia hormati, hingga ia telah hidup dan melupakan master yang sebelumnya. Tak lama setelah kejadian itu, Ygritte kembali mempertanyakan sejak kapan ia menjadi seperti ini. Lebih tepatnya sejak kapan master yang sebelumnya mulai menghilang dari benaknya. Namun begitu Ygritte mendengar Jinwo yang mengatakan bahwa kehilangan ingatan adalah berkah yang diberikan dewa kepada manusia, bahkan meskipun berkah ini adalah hasil tiruan dari alat dewa. Saat itulah Ygritte mulai menyadari bahwa ucapan Jinwo ada benarnya juga, jadi ia tak perlu terlalu dalam memikirkan hal ini. Lagi pula, ia juga tidak sepenuhnya melupakan tuannya yang lama. Daripada yang dialami oleh Grit dan Iron yang melupakan semuanya setelah kembali menjalani kehidupan normal karena tumpang tindih dengan waktu di dunia ini dan jiwa mereka. Nyatanya Ygritte masih berada di samping tuannya sampai sekarang, dan perasaan Ygritte untuk Esbon hanya dapat terhubung oleh tuannya saat ini. "Akulah kesatria pedang dari tuanku, salah satu sayap yang memimpin Shadow Army." Begitulah yang Ygritte ucapkan untuk menepis keraguannya atas keputusan yang telah ia pilih. Saat Ygritte membantu Jinwo dalam menjawab soal yang dikerjakannya, Ygritte bergumam, siapa lagi yang akan membantu tuan selain diriku? Tak mungkin Grand Marshal Bellion yang sebesar gunung, ataupun Komandan Beru yang hanyalah seekor serangga. Tidak penting seberapa pinternya dia. Tentunya hanya aku yang lulus dari Knight Academy dengan skor tertinggi yang bisa membantu tuanku. Bagaimanapun aku harus menjadi semakin pintar demi tuanku. Pertarungan tuanku adalah pertarunganku juga. Jadi karena tuanku sudah masuk ke dalam peperangan baru, sepertinya hidupku yang mulia akan terus berlanjut lebih lama. Cerita kemudian berfokus pada sisi Sung Il-hwan ayahnya Jinwo yang melakukan pertemuan rahasia dengan sang utusan ruler. Lebih tepatnya pada beberapa tahun lalu saat waktu diulang dan Jinwo mendapati keluarganya yang masih lengkap, di mana ayahnya yang masih hidup, ibunya yang sehat, dan adiknya yang tampak ceria. Ternyata Sung Il-hwan saat itu masih memiliki semua ingatannya tentang Jinwo dan segala yang terjadi di lini masa sebelumnya. Namun Sung Il-hwan lebih memilih untuk berpura-pura lupa, untuk memenuhi keinginan Jinwo yang tak mau siapapun mengingat masa lalu. Dalam pertemuan rahasia itu, utusan ruler menyampaikan bahwa Jinwo sang Shadow Monarch telah memilih untuk tetap tinggal di dimensi ini. Dia bilang setiap menit dan bahkan setiap detik yang ada di dimensi ini sangat berharga baginya. Selain itu, utusan ruler juga mengatakan setelah dirinya pergi dari sini, maka takkan ada lagi intervensi dari para ruler. Dengan begitu, semua urusan di dunia ini juga sudah selesai. Sejujurnya selama ini terasa sangat menyenangkan baginya, bahkan hatinya sampai berdebar menunggu Shadow Monarch untuk melihat seperti apa hasilnya. Jadi berhubung para ruler bukan hanya merasa berterima kasih kepada Jinwo saja, tapi juga kepada Sung Il-hwan. Maka mereka ingin tahu apakah ada permintaan yang bisa mereka lakukan untuk Sung Il-hwan. Saat mendengar Sung Il-hwan yang mengungkapkan permintaannya, bahwa ia ingin ingatan masa lalunya dihapus, utusan ruler itu tentunya jadi penasaran kenapa Sung Il-hwan ingin melakukannya. Hingga setelah Sung Il-hwan menjelaskan bahwa dirinya merasa kesulitan untuk terus berpura-pura bodoh dan tidak tahu, lagi pula ia hanya ingin menjadi sosok ayah biasa yang mengkhawatirkan anaknya. Alhasil utusan ruler itu mengerti dan mulai menggunakan kemampuannya untuk mengabulkan keinginan Sung Il-hwan sembari berkata, "Saat kau meninggalkan tempat ini, semua ingatan tentang garis waktu dan dimensi yang dihapus juga akan hilang dari ingatanmu. Meski kau mungkin tak akan mengingat hal ini, aku doakan kau bisa memiliki masa depan yang tenang." Scene kemudian berpindah ke sisi Yu Jinho yang sedang merasa gugup saat mengikuti acara penyambutan anak baru untuk pertama kalinya. Tapi Yu Jinho juga merasa ada yang aneh dengan dirinya, sebab meski ia telah hidup enak sebagai anak kedua dari keluarga kaya, entah kenapa restoran daging ini justru terasa sangat familiar baginya. Ditambah lagi ketika Yu Jinho dihampiri oleh Jinwo, yang ternyata juga menghadiri acara tersebut. Sontak hal itu jadi membuat Yu Jinho jadi semakin merasa gugup, sebab dari yang dia tahu Jinwo adalah seorang senior yang memiliki karisma luar biasa dan bukan siswa sembarangan. Tanpa banyak bicara, Jinwo kemudian langsung memberikan segelas minuman kepada Yu Jinho yang dia pikir itu adalah minuman soju. Namun begitu Yu Jinho terpaksa meminumnya karena ia takut Jinwo akan marah. Seketika Yu Jinho baru menyadari, ternyata minuman itu bukanlah soju, melainkan hanya minuman soda. Jinwo mengatakan, "Kau bahkan tidak bisa meminum bir dan kau berharap aku memberimu alkohol. Saat kau bersamaku di tempat ini, itulah yang selalu kau minum. Dan juga, kenapa kau memanggilku senior? Mulai sekarang panggil aku Hyung Nim." Yu Jinho yang mendengarnya tentu jadi dibuat kebingungan, bagaimana pria yang baru pertama kali ia temui seolah sudah mengenalnya sejak lama.
Tapi meski tanpa penjelasan lebih jauh, akhirnya mereka langsung bisa akrab begitu saja, tidak peduli meski Yu Jinho masih belum bisa mengingat siapa Jinwo sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Jinwo berencana pergi ke rumah sakit untuk menemui seseorang yang sangat berjasa baginya di masa lalu. Orang itu adalah Go Gun-hee yang sedang menderita sakit, yang membuatnya tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Namun begitu dokter masuk ke ruangan itu untuk memeriksa kondisi Go Gun-hee, tiba-tiba Jinwo sudah menghilang setelah ia meninggalkan sebotol ramuan penyembuh. Go Gun-hee yang ditanyai oleh si dokter, benda apa yang ada di mejanya itu? Lantas Go Gun-hee pun menjawab, barusan ada seorang pria muda yang berkunjung dan memberikan itu padaku. Rasanya aneh sekali, padahal penjaga di pintu luar tidak pernah lengah sedikit pun, tapi dia bisa masuk ke sini tanpa disadari oleh siapapun. Ditambah lagi, pria itu juga mengatakan sesuatu yang sulit dipercaya. Dia bilang di garis waktu berbeda yang kini telah hilang, aku telah bertarung melawan monster-monster kuat bersamanya. Jadi tujuannya datang adalah untuk memberikan hadiah itu sebagai tanda terima kasih atas jasaku di masa lalu. Setelah mengatakan itu, dia menghilang begitu saja seperti cahaya, seolah-olah dia tidak benar-benar berada di sini sebelumnya. Pria muda itu mengatakan, kalau aku meminum cairan yang ada di botol ini, maka semua penyakitku akan sembuh dengan seketika. Sejujurnya, aku sendiri sulit mempercayai perkataannya. Tapi karena aku sudah terlalu lelah dengan penyakit ini, aku pikir aku akan mencoba meminumnya, tidak peduli ramuan ini palsu atau tidak. Si dokter yang mendengarnya, sontak ia langsung mencoba menghentikan Go Gun-hee, karena tidak ada yang dapat menjamin keselamatan Go Gun-hee jika ramuan itu berbahaya. Namun mengingat waktu yang Go Gun-hee punya sudah tidak banyak lagi, Go Gun-hee tetap bersikeras akan meminumnya dan ia kembali berkata, jika terjadi sesuatu padaku setelah aku meminumnya, tolong ukirkan ini di batu nisanku nanti. Direktur Go Gun-hee wafat setelah bertarung dengan gagah berani melawan penyakitnya. Setelah mengatakan itu, Go Gun-hee langsung saja meminum ramuan tersebut tanpa keraguan sedikit pun, lalu ia ingin meminta waktu kepada si dokter untuk istirahat sebentar. Hingga sampailah pada beberapa saat kemudian ketika Go Gun-hee tertidur, efek ramuan itu mulai bekerja menyembuhkan penyakit Go Gun-hee hingga terlihat cahaya hangat yang langsung menyelimuti tubuhnya. Dan begitu Go Gun-hee membuka matanya, kini kondisi tubuhnya perlahan membaik, lalu ia kembali berkata dengan penuh rasa syukur. Sepertinya sinar mentari masih terlalu panas bagi musim dingin untuk datang saat ini. Singkat cerita, setelah beberapa tahun berlalu, kini Jinwo mulai menjalani kehidupannya dengan bekerja sebagai seorang penyidik di Departemen Unit Kriminal di kantor polisi. Ia dijuluki sebagai Phantom karena selalu berhasil menangkap kriminal di setiap kasus yang ia tangani, dan tingkat keberhasilan penangkapan subjeknya adalah 200%. Sebagai gantinya, banyak rumor yang mengatakan bahwa semua kriminal itu telah menjadi domba penurut di hadapan Phantom, dan rumor ini sudah menyebar di kalangan senior di departemen tersebut. Bahkan juga ada rumor yang mengatakan Jinwo telah menolak promosi karena dia hanya ingin memfokuskan dirinya pada pekerjaan lapangan. Pria ini adalah seorang petugas investigator pemula yang bernama Lee Sae-wan dan dia akan bekerja dengan Jinwo mulai sekarang. Jadi ketika Lee Sae-wan mendengar seniornya mengatakan, alasan mereka memberikan julukan Phantom kepada Jinwo karena dia selalu datang dan muncul seperti hantu. Sontak hal itu telah membuat Lee Sae-wan mengucurkan keringat dinginnya karena gugup dan takut bagaimana dia akan bekerja sama dengan pria mengerikan seperti Jinwo. Namun begitu Jinwo tiba di sana dan langsung menemui Lee Sae-wan, nyatanya Jinwo telah menyambut Lee Sae-wan dengan baik, bahkan Jinwo juga ingin langsung melatihnya. Saat Jinwo bertanya kepada Lee Sae-wan, kenapa kau menjadi polisi? Kemudian Lee Sae-wan menjawab, karena aku ingin menangkap orang jahat. Lantas Jinwo pun kembali berkata, benar, itulah yang akan kita lakukan sekarang, dan karena itulah aku menjadi polisi. Di keesokan harinya setelah Lee Sae-wan mengikuti Jinwo menangkap para kriminal, Lee Sae-wan tampak sangat kelelahan, seolah-olah jiwanya berteriak ingin meninggalkan raganya. Namun sebaliknya, Jinwo justru merasa senang bisa melatih Lee Sae-wan, sebab dia punya pengalaman untuk menangkap penjahat bersenjata api. Saat Jinwo melihat ada seorang wanita yang membuat laporan bahwa temannya bernama Jin Yi telah ditemukan mati bunuh diri, tapi dia sendiri curiga kalau Jin Yi mati bukan karena bunuh diri, melainkan karena dibunuh oleh seseorang. Jinwo yang tertarik dengan kasus tersebut, sontak ia langsung meminta izin untuk melihat detail kasusnya. Berdasarkan catatan yang Jinwo lihat, Jin Yi telah ditemukan tewas di bathtub dengan luka robekan yang besar di pergelangan tangannya. Pisau yang digunakan untuk memotong tangannya ditemukan di samping bathtub, dan hanya sidik jari Jin Yi yang ada di pisau tersebut. Meskipun katanya korban memiliki kepribadian yang ceria, sayangnya dia sudah pernah didiagnosa mengalami kecemasan dan depresi. Setelah mengetahui semua itu, Jinwo memang tidak melihat ada hal yang aneh. Namun untuk mengungkap kebenaran kasus ini, maka Jinwo akan memastikannya sendiri di tempat kejadian perkara. Di malam harinya, Jinwo langsung pergi ke apartemen Jin Yi untuk menemukan fakta yang mungkin terlewatkan oleh penyidik lainnya. Tapi berbeda dengan mereka, ternyata metode penyelidikan yang Jinwo gunakan bisa dibilang cukup licik,
Sebab Jinwo bisa menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan korban, hingga dia dapat bertanya langsung tentang kejadian sebenarnya dari si korban. Setelah Jinwo berhasil menemukan fakta yang sebenarnya, Jinwo langsung pergi ke tempat ayah korban untuk menginterogasi tentang kejadian yang menimpa putrinya. Dari yang terlihat, ayah korban tampak masih berkabung atas kematian putrinya, dan ia sangat menantikan hasil penyidikan bagaimana penyebab putrinya mati. Jadi ketika Jinwo meminta waktu ayah korban untuk ikut dengannya, karena ia punya beberapa pertanyaan mengenai Jin Yi. Dengan senang hati, pria paruh baya itu langsung pergi mengikuti Jinwo ke sebuah kafe. Pertama-tama Jinwo ingin menanyakan murid seperti apa Nona Jin Yi di sekolahnya, dan apakah dia pernah memiliki musuh atau orang yang dendam padanya. Pria itu menjawab, Jin Yi adalah anak yang baik dan polos, jadi tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang akan membuat orang lain membencinya. Sembari meratapi kematian putrinya dalam kesedihan, pria itu kemudian kembali berkata kepada Jinwo, "Maaf Pak Penyidik, aku masih belum percaya kalau putriku meninggalkanku seperti ini. Bahkan meskipun Jin Yi bukanlah anak kandungku, aku sungguh menyayanginya seperti anakku sendiri. Andai saja dia cerita padaku kalau dia sedang depresi dan tak tahan lagi dengan hidupnya, aku pasti akan membantunya melewati semua beban itu." Setelah mendengar perkataan ayah korban, Jinwo langsung saja memberikan beberapa file rekaman suara yang ia temukan saat melakukan penyelidikan. Rekaman tersebut adalah bukti bagaimana Jin Yi mengalami siksaan dan penganiayaan kejam yang ia terima sejak kecil dari ayah angkatnya. Meski akhirnya Jin Yi berhasil kabur dengan pindah ke wilayah lain, sayangnya dia terpaksa memutuskan untuk mengakhiri hidupnya setelah ayahnya menghubunginya lagi dan mengatakan, "Aku ingin bertemu denganmu." Saat mendengar rekaman suara itu, seketika ekspresi ayah Jin Yi langsung berubah karena rahasia busuknya telah terungkap. Lalu ia kembali berkata kepada Jinwo, "Apa alasanmu untuk mendengarkan rekaman itu padaku? Jika tujuanmu adalah menangkapku, maka seharusnya kau membawa borgol dan beberapa petugas lainnya." Jinwo menjawab, "Saat ini ada dua pilihan yang bisa kau ambil. Pertama, kau bisa mengakui semua perbuatanmu dan menceritakannya di kantor polisi. Sedangkan pilihan kedua, kau bisa membayar harga yang pantas daripada mengakui kejahatanmu." Setelah mendengar jawaban Jinwo, si ayah korban tampaknya lebih memilih pilihan kedua, jadi dia akan membayar berapapun harga yang Jinwo minta. Namun tanpa disadari olehnya, sialnya keputusannya itu malah membuat Jinwo jadi murka, lalu Jinwo langsung mengintimidasi pria itu dengan berkata, "Dengarkan ini bajingan, sebenarnya tempat di mana kau duduk sekarang bukan berada di dunia yang kita tinggali lagi, melainkan di dimensi lain yang aku buat dengan menirukan dunia tersebut. Ini adalah dunia kematian yang takkan bisa dimasuki atau keluar dari sini tanpa izin masternya. The World of Eternal Repose, itulah nama penjara yang akan menampungmu mulai sekarang." Setelah mendengar semua itu, si ayah korban masih tidak mengerti dengan maksud perkataan Jinwo. Namun ketika Jinwo menyuruhnya untuk memikirkan lagi, bagaimana mereka bisa sampai di sini. Sontak pria itu mulai panik dan mencoba memperhatikan sekelilingnya sembari bergumam, "Kalau dipikir-pikir lagi, seharusnya sekarang masih siang. Tapi kenapa di sini tak ada orang lain selain aku dan penyidik misterius ini?" Begitu pria itu baru menyadari ada yang tidak beres dan berusaha melarikan diri dari sana. Dengan cepat sesosok prajurit bayangan langsung bergerak untuk menghabisi pria itu tanpa memberinya kesempatan sedikit pun untuk melawan. Sementara ketika Jinwo masih duduk dengan tenang saat menyaksikan dan mendengarkan jeritan kematian pria tua itu, bayangan Jin Yi kemudian muncul di belakang Jinwo untuk mengucapkan terima kasih karena telah memberinya kesempatan membalaskan dendamnya. Lalu setelah Jinwo bertanya apa ada yang ingin kau katakan lagi, kemudian Jin Yi menjawab, "Sejujurnya aku masih ingin meminta sedikit bantuan." Scene kemudian langsung berganti ke kantor polisi, dan di sini terlihat Jinwo yang memberikan sebuah bingkisan berisi surat kepada teman Jin Yi. Jinwo mengatakan, "Karena nama yang tertulis di surat itu adalah namamu, aku rasa Nona Jin Yi mau hadiah ini sampai kepada orang yang dia inginkan." Berdasarkan fakta penyidikan, kemungkinan adanya pembunuhan dalam kasus ini sangat kecil. Karena itu penyidikannya mungkin akan berakhir tidak lama lagi. Setelah mengetahui semua kenyataan ini, teman Jin Yi tak sanggup lagi membendung air matanya, sebab ia masih sulit membayangkan betapa berat masalah Jin Yi hingga ia sampai memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dengan perlahan tangannya kemudian mulai membuka hadiah terakhir yang diberikan oleh Jin Yi, dan tidak lupa dia juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jinwo karena telah mengungkap kasus ini sampai tuntas. Namun alih-alih merespon balik ungkapan terima kasih tersebut, Jinwo masih tampak merenungkan kejadian ini sembari bergumam di dalam benaknya. Jika pesan dari ayah angkatnya tak terkirim ke ponsel Jin Yi 1 jam sebelum dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, mungkinkah kedua teman ini bisa menikmati pesta ulang tahunnya dengan penuh sukacita? Di malam hari setelah Jinwo menyelesaikan kasus kematian seorang wanita bernama Jin Yi, Jinwo terlihat pergi ke sebuah restoran untuk menemui Yu Jinho karena ada hal penting yang ingin Yu Jinho sampaikan kepadanya. Dengan penuh percaya diri, Yu Jinho langsung saja mengutarakan niatnya yang ingin melamar Jinah adik Jinwo, dan itu adalah pengakuan yang sangat mengejutkan untuk Jinwo dengar, sebab Jinwo tidak pernah menyangka kalau Yu Jinho diam-diam menyukai adiknya.
Namun meski begitu, Yu Jinho tetap menunjukkan keseriusannya yang benar-benar ingin melamar Jin Ah pada hari ini juga. Yu Jinho mengatakan, sebenarnya ia sendiri masih tidak tahu apa yang Jin Ah inginkan. Tapi untuk jaga-jaga, Yu Jinho telah menyiapkan banyak hadiah untuk Jin Ah, bahkan ia juga akan membangun rumah sakit setelah Jin Ah menyelesaikan gelar kedokterannya. Jinwo yang mengetahui pembangunan itu pasti akan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Lantas ia ingin menyarankan kepada Yu Jinho agar tidak perlu memberikan banyak hadiah untuk menunjukkan perasaannya yang sebenarnya kepada Jin Ah. Lagi pula karena dia yakin Yu Jinho adalah pria yang baik, menurutnya Yu Jinho cukup melakukan hal semampunya saja. Dan alhasil, Yu Jinho pun jadi merasa sangat senang dan terharu setelah ia mendapat persetujuan dari Jinwo. Tak lama kemudian ketika Jinwo sudah pulang ke rumah, kedatangan Jinwo langsung disambut oleh Cha Ha-ein dan anak mereka yang bernama Sung Suho. Sementara di sisi lain, Igris dan Belion malah sibuk memperdebatkan soal pendidikan apa yang akan mereka berikan kepada Suho. Menurut Belion, karena Suho adalah anak yang akan mewarisi kekuatan Shadow Monarch, maka mereka harus mengajarkan Suho jalan berpedang. Namun Igris sangat menentang keras usulan Belion tersebut, sebab ia yakin hal terbaik yang perlu dimiliki oleh Suho untuk hidup di dunia ini adalah kecerdasan akademis. Saat mendengar perdebatan mereka, tentunya Jinwo merasa senang mengetahui kepedulian mereka terhadap anaknya. Tapi menurut Jinwo, sebaiknya mereka membiarkan Suho bebas memilih mau menjadi apa nantinya. Lagi pula sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal itu, sementara bocah ini masih belajar berjalan. Di keesokan harinya saat Jinwo kembali beraktivitas di kantor polisi, Jinwo langsung pergi menemui Wo Jinchul yang menjabat sebagai pimpinannya. Dalam pertemuan itu, Wo Jinchul mengatakan bahwa ia telah mendengar laporan tentang Jinwo yang masih ikut campur dalam investigasi penyidik lain. Padahal sebelumnya ia sudah memperingatkan Jinwo agar jangan terlalu berlebihan, sebab tindakannya itu akan membuat penyidik lain jadi benci padanya. Jinwo yang ditanyai oleh Wo Jinchul, apakah kau sudah mendengar kabar terbaru tentang ayah tiri dari korban bunuh diri itu? Bahwa dia telah menghilang tanpa jejak, dan anehnya seluruh kamera CCTV di tempat dia terakhir terlihat juga mati serentak. Lantas Jinwo pun hanya menjawab bahwa ia tidak tahu banyak tentang hal itu, seolah-olah ia ingin menutupi kejadian sebenarnya dari Wo Jinchul. Wo Jinchul yang mendengarnya kemudian kembali berkata kepada Jinwo, apapun yang kau lakukan, aku akan tetap mempercayai keputusanmu. Tapi alasanku memanggilmu kemari sebenarnya bukan hanya karena itu. Aku pikir kau pasti juga ingin mengetahuinya, saat ini Ketua Gogunhi sedang dalam kondisi kritis. Begitu mendengar kabar itu, tentunya Jinwo jadi dibuat terkejut dan bingung bagaimana mungkin ini bisa terjadi, padahal ia sudah memberikan ramuan penyembuh kepada Ketua Gogunhi sebelumnya. Jadi untuk memastikannya sendiri, lantas Jinwo pun langsung pergi menemui Gogunhi yang ternyata memang masih terbujur lemas di rumah sakit. Saat Gogunhi menyadari kehadiran Jinwo, Gogunhi ingin meminta Jinwo untuk melepaskan alat bantu pernafasannya, lalu ia berkata, senang melihatmu lagi, akhirnya kau kembali pria muda. Sebenarnya aku sudah mencarimu sejak lama. Mendengar hal itu, Jinwo langsung saja mengeluarkan sebotol ramuan penyembuh untuk diberikan kepada Gogunhi sekali lagi. Namun Gogunhi malah berkata, aku sudah hidup begitu lama dan telah menyelesaikan apa yang harus kulakukan selama 10 tahun setelah kau memberikan ramuan itu padaku. Sejujurnya sudah cukup bagiku untuk bisa hidup sampai sekarang, tapi kalau boleh, aku punya permintaan lain untukmu. Saat itu kau pernah bilang padaku, ada dunia di mana kita saling bertarung bersama di sisi masing-masing. Sekarang bisakah kau menunjukkan dunia dan masa-masa itu padaku? Aku juga ingin mengetahuinya, bagaimana rupaku dan bagaimana penampilanmu saat itu. Meskipun Jinwo telah memberitahu Gogunhi, momen itu mungkin akan menjadi kenangan yang tak ingin Gogunhi ingat. Gogunhi tetap bersikeras untuk melihatnya, sebab ia hanya ingin mendapatkan kembali ingatan yang telah hilang darinya. Dan alhasil, akhirnya Jinwo tidak punya alasan untuk menolak permintaan Gogunhi tersebut, lalu ia langsung menyentuh lengan Gogunhi dan menunjukkan semuanya. Dimulai dari pertemuan pertama mereka, saat Gogunhi memerintahkan penyerangan ke Pulau Jeju, dan saat hatinya berdebar ketika mendengar Jinwo yang ingin membuat guild dan mengetahui perasaan Cha Ha-ein terhadap Jinwo, hingga ia yang bertarung dengan gagah berani melawan Frost Monarch meski akhirnya ia gugur dalam pertempuran. Setelah mendapatkan semua ingatan itu, Gogunhi tampak meneteskan air matanya karena terkejut dan tidak menyangka kalau dirinya dulu adalah seorang pejuang yang bisa melakukan itu semua. Dalam rasa syukurnya karena masih bisa mengingat kenangan tersebut dan masih bisa bertemu dengan pahlawan muda seperti Jinwo di akhir hidupnya, Gogunhi kemudian bergumam. Meski raga ini perlahan menjadi kaku dan dingin, rajutan ingatan yang penuh dengan kemuliaan akan selamanya terasa hangat. Tak lama setelah Gogunhi menggumamkannya, kini Gogunhi telah mati dengan tenang tanpa ada penyesalan sedikit pun. Lalu sembari Jinwo yang mengusap air mata Gogunhi yang membasahi wajahnya, Jinwo pun kemudian berkata, selamat jalan ketua, kau juga merupakan pahlawan yang telah banyak berkorban untuk kepentingan orang lain. Beberapa saat kemudian, ketika Jinwo sedang dalam perjalanan pulang,
Tiba-tiba Jinwo mendapat telepon dari Cha-in yang sedang panik karena anak mereka mendadak bisa terbang mengelilingi rumah di umurnya yang masih balita. Jinwo yang mendengarnya tentu juga dibuat terkejut dan heran bagaimana Suho bisa membangkitkan kekuatannya secepat ini. Namun untuk meredakan kekhawatiran Cha-in, Jinwo mengatakan ia akan segera mengajari Suho cara terbang sedikit demi sedikit, lalu di dalam benaknya Jinwo bergumam. Saat musim gugur berlalu, musim dingin akan datang dan disambut oleh musim semi yang hangat. Semua yang memiliki awal pasti akan berakhir dan awal yang baru akan datang setelahnya. Tapi untuk saat ini, sepertinya musim dingin untuk keluarga kami masih belum datang. Sementara itu ketika Cha-in sibuk membereskan rumahnya yang berantakan karena ulah Suho, alih-alih membantu Cha-in, Igris dan Belion malah masih sibuk berdebat tentang masa depan Suho. Jadi saat mendengar Belion mengatakan karena sekarang Tuan Muda sudah bisa terbang, maka sudah saatnya dia berlatih pertarungan udara. Sontak Igris pun langsung menjawab, apa yang kau bicarakan Belion? Justru ini adalah bukti kalau Tuan Muda akan menjadi pilot di masa depan nanti. Setelah beberapa hari berlalu sejak kejadian itu, kini giliran Beru yang dikejutkan oleh tingkah Suho yang sama sekali tidak takut padanya. Mengingat dulunya Beru adalah makhluk yang terlahir untuk membunuh makhluk hidup lainnya, dan mereka semua selalu melihatnya dalam tatapan kengerian. Sudah lama sekali sejak saat itu, Beru belum pernah bertemu dengan manusia yang tidak takut padanya selain Jinwo. Tapi sekarang, untuk yang kedua kalinya, ia bertemu dengan manusia yang juga tidak takut padanya, bahkan Suho yang masih bocah ini justru tampak senang ketika menatapnya. Menyadari ada yang aneh dengan tingkah laku Suho, Beru lantas bertanya kepada Igris kenapa monark muda ini selalu mencarinya. Igris menjawab sudah jelas tak mungkin ia tidak menyukaimu. Sebab ketika melihat semut yang berukuran lebih besar dari manusia yang bisa berjalan, terbang dan bicara, tentunya bocah manapun pasti akan menyukai hal seperti itu. Setelah Beru mengetahui sang monark muda menyukainya, Beru langsung pergi ke Realm of Rest di celah dimensi untuk memberitahu kepada dwarf pengrajin kalau ia ingin mengubah sedikit rencananya. Jadi dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun Jinwo yang ke-32, sebelumnya Beru berencana untuk membuat patung suci tuan mereka di dalam dunia ini. Tapi sekarang, Beru ingin membuat sedikit perubahan dengan menambahkan sesuatu di patung suci tersebut, yang dia yakini hasilnya pasti akan semakin luar biasa. Saat mendengar saran dari dwarf itu, apakah sebaiknya mereka juga menggerakkan iblis yang ada di kastil iblis? Mengingat pekerjaan ini pasti akan membutuhkan lebih banyak anggota. Lantas Beru pun langsung menyetujuinya, sementara ia sendiri akan pergi untuk mengurus sesuatu terlebih dahulu. Sebab ia dapat mengendus pergerakan sekelompok penjahat yang ingin balas dendam kepada Jinwo karena telah membuat mereka menderita. Para penjahat ini berencana akan merampok rumah Jinwo, lalu membunuh istri dan anaknya. Namun tanpa diketahui oleh mereka, meskipun rumah Jinwo tidak memiliki sistem keamanan atau penjaga, yang membuat mereka bisa lebih leluasa memasuki rumah itu. Sialnya aksi mereka malah digagalkan oleh sesuatu yang lebih mengerikan, sebab Beru telah muncul tepat di belakang mereka dan langsung menghabisi penjahat itu sembari berkata, monark muda baru saja ingin tidur, dia tak boleh diganggu sekarang. Saat Beru melihat tatapan kengerian di mata penjahat itu, dan ia juga bisa merasa bangga karena mampu melindungi dan disukai oleh Suho sang monark muda. Bagi Beru ini adalah momen terbaik yang sudah lama sekali tidak ia rasakan semenjak dunia telah damai tanpa adanya monster dan hunter lagi. Singkat cerita, setelah Beru menyelesaikan urusannya dan langsung kembali ke Realm of Rest untuk melihat progres pembuatan patung suci. Alhasil dengan bantuan ras iblis dan beberapa prajurit bayangan lainnya, akhirnya mereka berhasil membuat patung suci yang megah sesuai instruksi Beru, yaitu sebuah patung yang menggambarkan Jinwo sedang memegang daggernya sambil menggendong Sung Suho. Beru mengatakan, di masa depan monark muda pasti juga akan mengunjungi tempat ini, dan momen ini pasti akan menjadi hadiah yang berarti untuknya. Namun tanpa disadari oleh Beru dan para prajurit lainnya, ternyata Suho tiba-tiba sudah berada di sana. Hingga kemunculan Suho itu sontak sangat mengejutkan Beru, bagaimana Suho bisa memasuki Realm of Rest di dalam celah dimensi ini. Beberapa tahun kemudian saat Suho sudah cukup umur untuk masuk sekolah TK, Cha-in telah dipanggil oleh guru Suho untuk memperlihatkan hasil gambar semut yang Suho gambar berdasarkan imajinasinya sendiri. Pada awalnya Cha-in pikir seharusnya tidak ada masalah dengan gambar ini. Namun begitu guru Suho menjelaskan bahwa semua murid telah diinstruksikan untuk menggambar teman mereka di buku gambar, tapi yang digambar oleh Suho malah seekor semut berdiri dengan 2 kaki. Sontak Cha-in langsung bisa menyadari bahwa yang digambar oleh Suho itu adalah Beru, lalu si guru kembali memperlihatkan beberapa gambar Suho yang lainnya. Ini adalah gambar ketika Suho diminta untuk menggambar temannya yang lain, dan ini saat Suho diminta untuk menggambarkan seperti apa keluarganya. Guru itu kemudian juga menjelaskan, di halaman terakhir adalah rumah yang Suho gambar, dan itulah yang menjadi alasan kenapa Cha-in dipanggil kemari. Para guru di sini sudah mendidik banyak anak sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat ada anak yang mengekspresikan teman dan keluarganya seperti ini.
Saat guru Suho bertanya kenapa dia menggambar bagian bawah rumahnya seperti itu, Suho menjawab hal itu karena keluarga, teman, dan ayah besarnya memang ada di sana. Pada awalnya, guru Suho mencurigai penyebabnya adalah karena tindak kekerasan dalam rumah tangga. Tapi begitu melihat betapa cerianya dia, sepertinya itu mustahil terjadi, dan Suho mungkin memang anak yang memiliki imajinasi yang berbeda. Scene kemudian berganti ke sisi Jinwo yang mendapat banyak ucapan selamat dari rekannya atas kenaikan jabatan Jinwo yang baru. Jinwo yang ditanyai oleh rekannya, kenapa dia mau menerima promosi kenaikan jabatan kali ini, padahal Jinwo selalu menolaknya dari dulu. Lantas Jinwo pun menjawab, itu karena dia sudah kehabisan alasan untuk menolak promosi tersebut. Di malam harinya ketika Jinwo sudah pulang ke rumah, Jinwo tampak senang saat melihat hasil gambar Suho, bahkan ia tidak menyangka kalau anak mereka berbakat dalam seni. Namun begitu Cha-in bertanya, kenapa Suho bilang ada ayah besar di ruang bawah tanah kegelapan? Jinwo yang mendengarnya sontak tidak bisa menahan tawanya, tapi alih-alih menjelaskan kepada Cha-in, Jinwo hanya mengatakan bahwa ia cuma sedang teringat sesuatu yang lucu. Saat Cha-in memberitahu Jinwo bahwa anak-anak lain mulai tampak takut dengan Suho, bahkan wajah mereka jadi pucat hanya karena didekati oleh Suho, meski dia tidak pernah membuli atau membentak mereka. Di dalam benaknya Jinwo bergumam, mengingat anak-anak punya indera yang lebih peka dibandingkan orang dewasa, mungkin ketakutan mereka itu disebabkan karena mereka bisa merasakan kekuatan monark dari dalam diri Suho. Berbeda dengan yang terjadi pada Jinwo, ketika kekuatan itu datang padanya, tidak menjadi bencana bagi Jinwo. Karena sejak awal, kekuatan itu adalah senjata mematikan yang tersembunyi di dalam subjek paling loyal mereka terhadap God of Otherworld untuk menghancurkan semua yang mereka ciptakan. Namun jika secara kebetulan kekuatan dari Shadow Monarch yang Jinwo turunkan telah tumbuh di dalam diri Suho, Jinwo pikir sepertinya akan mustahil bagi Suho untuk menjalani kehidupan normal. Jadi untuk mencegah hal itu, Jinwo berencana harus menyegel kekuatan Suho untuk sementara dan menghapus ingatannya tentang Shadow Army, hingga Suho mencapai usia di mana dia bisa mengendalikan kekuatannya. Setelah memikirkannya dengan matang, Jinwo kemudian memanggil Beru untuk memberitahu kalau Suho telah menggambar dirinya, hingga membuat Beru jadi sangat terharu dan ingin meminta izin untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Suho sebelum ingatannya tentang Shadow Army dihapus. Sembari menghampiri Suho yang sedang tidur pulas, dalam tangisnya Beru mengatakan, "Monark muda, saya ingin mengucapkan selamat tinggal mewakili seluruh Shadow Army. Sebuah kehormatan pernah melayani Anda, Monark muda. Hingga kita bertemu lagi, saya akan selalu mendoakan keselamatan dan kesehatan Anda. Monark muda, saya harap Anda tetap belajar dengan rajin meski saya tidak ada. Semoga sehat selalu untukmu, Monark muda." Begitu Beru selesai menyampaikan salam perpisahannya kepada Suho, di sini terlihat Jinwo yang mulai menggunakan kekuatannya untuk menghapus ingatan Suho tentang Shadow Army sekaligus menyegel kekuatannya. Lalu Jinwo pun berkata, "Mimpilah yang indah anakku." Singkat cerita, setelah beberapa tahun berlalu semenjak kejadian tersebut, kini Suho telah tumbuh dewasa dan menjalani hidupnya sebagai murid SMA. Ini adalah tempat berlakunya hukum rimba di kalangan anak muda. Saat kau duduk di kelas baru dan mendapat teman baru, hanya butuh satu tatapan untuk menentukan siapa yang akan menjadi teman dan siapa yang akan diperbudak. Hierarki kekuatan di sini secara kasar sudah terbentuk untuk menentukan siapa bosnya. Namun di antara para anak berandalan yang ada di kelas ini, hanya Suho yang masih tampak tenang tanpa perlu menunjukkan kekuatannya. Sebab pada dasarnya, Suho memang sudah kuat sejak kecil, meskipun kekuatan monark di dalam dirinya masih tersegel. Saat siswa yang bernama Li Uncul ini mencoba mengintimidasi Suho, namun Suho malah membalas menatapnya dengan tatapan remeh. Sontak hal itu telah membuat Li Uncul sangat kesal dan langsung berdiri untuk menghajar Suho. Tapi salah satu temannya yang bernama Jo Song Ho ini segera menghentikan Li Uncul agar jangan membuat masalah dengan Suho, sebab dia pernah satu SMP dengan Suho dan ia tahu betul bagaimana kemampuan Suho dalam berkelahi. Li Uncul yang mendengarnya sontak jadi semakin kesal dan langsung membawa Jo Song Ho ke belakang sekolah untuk melampiaskan kemarahannya. Begitu Jo Song Ho ditanyai oleh Li Uncul, memangnya apa yang perlu ditakutkan dari Suho? Dengan suara gemetar Jo Song Ho menjawab, "Suho adalah murid terkuat di SMP kami, bahkan kami semua tak bisa menyentuhnya." Namun alih-alih mempercayai perkataan Jo Song Ho, naasnya Li Uncul malah terus menghajar Jo Song Ho sembari mengatakan, "Apa kau sedang mempermainkanku? Jika memang ada orang sekuat itu, tak mungkin aku tidak mendengar rumor tentangnya." Dalam situasi ini, Jo Song Ho benar-benar tak bisa memberikan perlawanan kepada Li Uncul yang lebih kuat darinya. Namun berhubung saat itu Suho sengaja menyusul mereka untuk menyelamatkan Jo Song Ho. Dengan cepat Suho langsung melayangkan tendangan kepada kedua teman Li Uncul yang membuat mereka tidak berdaya. Sementara ketika Li Uncul baru saja bersiap untuk menyerang Suho dengan tinjunya, sialnya pukulan Li Uncul itu masih bisa ditahan Suho dengan mudah menggunakan kakinya. Yang kemudian Suho lanjutkan dengan melancarkan tendangan ke tangan dan dagu Li Uncul, hingga membuat Li Uncul langsung pingsan seketika.
Nah, saat jam sekolah berakhir, Suho merasa kehidupan yang ia jalani sekarang sangat membosankan. Karena entah bagaimana, rasanya ia seperti sudah pernah mengalami hal-hal yang jauh lebih menyenangkan daripada kehidupannya saat ini. Hingga sampailah ketika semua siswa sudah pergi meninggalkan gedung sekolah itu, dan hanya Suho saja yang masih berada di kelas. Saat itulah Suho mengalami kejadian aneh, di mana pintu kelasnya tiba-tiba tidak bisa terbuka, dan waktu juga telah berhenti ketika sebuah gate misterius muncul di dekatnya. Dalam kondisi panik dan belum bisa memahami situasi yang ia alami sekarang, tentunya Suho tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Namun begitu Suho teringat dengan perkataan ibunya bahwa ia sangat mirip dengan ayahnya, lalu Suho mencoba memikirkan kira-kira apa yang akan dilakukan ayahnya jika dia berada dalam situasi seperti ini. Akhirnya Suho pun telah memutuskan untuk memasuki gate itu, meski ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Dan betapa terkejutnya Suho, ternyata ia telah berpindah ke dimensi lain yang membuatnya jadi semakin bingung sebenarnya tempat apa ini. Tapi karena tidak ada jalan untuk kembali, dan satu-satunya pilihan yang dia punya adalah tetap melangkah maju. Lantas Suho langsung mengambil sebuah obor untuk membantu menerangi jalan, namun lagi-lagi Suho malah kembali dikejutkan dengan sebuah notifikasi sistem yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Lalu muncul lagi beberapa notifikasi lain yang berisi nama dan spesifikasi dari setiap senjata yang ada di tempat itu. Suho yang merasa situasi ini seperti di dalam game, sontak ia mulai berpikir apakah ia harus memilih salah satu dari semua senjata tersebut. Kakinya terus melangkah menyusuri setiap tempat di mana senjata-senjata itu terpajang, namun Suho masih belum menemukan senjata yang cocok untuknya. Hingga sampailah ketika Suho melihat ada berbagai jenis senjata berbentuk sarung tangan. Akhirnya Suho langsung memilih salah satu sarung tangan yang bisa menambah attack power sebanyak 4 poin untuk senjatanya, lalu ia berkata, "Karena menggunakan pedang itu sudah terlalu biasa, jadi mari coba memakai ini." Bersamaan dengan munculnya jendela sistem yang menampilkan level dan status player Suho, saat ia melanjutkan langkahnya ke tempat patung kesatria armor besi yang berdiri berjejer. Sontak Suho langsung dikejutkan oleh patung kesatria yang tiba-tiba bisa bergerak untuk menyerangnya dengan tebasan pedang. Namun beruntung, Suho masih sempat menangkis tebasan kesatria itu menggunakan sarung tangannya, yang kemudian ia juga langsung melancarkan serangan balik dengan pukulan bertubi-tubi, hingga membuat patung kesatria itu jadi hancur berkeping-keping dan Suho sekarang telah naik level. Sementara ketika Suho sedang berpikir bagaimana patung-patung ini bisa bergerak dan kenapa jumlah mereka lebih banyak dari yang ia lihat sebelumnya. Di sini Suho benar-benar telah dikepung oleh para patung kesatria itu, hingga membuat Suho jadi tidak punya pilihan selain harus menghadapi mereka dengan sekuat tenaganya. Serangan demi serangan terus Suho lancarkan kepada setiap musuh hanya dengan tinjunya. Dan notif naik level juga terus bermunculan setiap kali Suho mengalahkan mereka. Namun tidak peduli seberapa banyak musuh yang sudah Suho kalahkan dan seberapa lama Suho bertarung. Nyatanya para patung kesatria itu tetap tidak ada habisnya, hingga pertarungan pun terus berlanjut sampai Suho berhasil naik ke level 19. Begitu Suho menyadari dirinya yang jadi semakin kuat setiap kali naik level setelah mengalahkan musuhnya. Kini Suho benar-benar merasa situasi ini memang mirip seperti game, lalu ia bergumam di dalam benaknya. Awalnya memang sangat sulit bagiku untuk menghadapi mereka, tapi sekarang rasanya aku bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Pertanyaannya bagaimana aku mampu mengalahkan mereka semua dari level 1, padahal sejak awal level mereka sudah lebih tinggi dariku. Apa mungkin itu karena kekuatan yang aku miliki saat ini? Rasanya aku ingin terus bertambah semakin kuat lagi. Setelah Suho berhasil mengalahkan semua patung kesatria tadi tanpa tersisa, kini Suho telah sampai di depan sebuah pintu gerbang, lalu ia langsung memasukinya tanpa ragu sedikit pun. Saat Suho melihat ada sosok kesatria sedang duduk di singgasana sambil menunjukkan tatapan tajam yang penuh kesombongan. Di dalam benaknya Suho bergumam, apakah itu adalah bos di tempat ini? Sepertinya dia terlihat kuat. Segera setelah kita diperlihatkan bahwa sosok kesatria yang duduk di singgasana itu ternyata adalah Igris. Saat itu Igris langsung mengambil pedangnya untuk bersiap menyerang Suho dalam satu gerakan secepat kilat, hingga membuat Suho yang tidak sempat merespon jadi terkena tebasan maut dari Igris. Pada awalnya Suho mengira dirinya sudah mati setelah terkena serangan itu. Namun tiba-tiba ia malah dikejutkan dengan kondisi tubuhnya yang ternyata masih utuh dan hidup, lalu Suho pun bergumam, "Apa-apaan ini? Apakah aku masih hidup? Bukankah ini adalah tempat awal aku tiba di sini? Tadinya aku kira aku sudah mati. Sial, apa sekarang aku harus melalui jalan yang sama lagi seperti tadi?" Saat Suho mencoba memahami situasinya, Suho melihat salah satu api putih yang ada di sana telah padam. Padahal ia sangat yakin sebelumnya semua api itu menyala. Awalnya Suho menduga mungkin ini cuma kebetulan, tapi begitu Suho yakin padamnya api putih itu bukanlah kebetulan, akhirnya Suho mulai mempersiapkan diri dengan mengganti senjata yang lebih kuat sembari bergumam, "Sebaiknya aku harus lebih berhati-hati, sebab jika ketiga api itu mati semua, aku tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya."
Namun begitu Suho kembali melanjutkan langkahnya dan mengulang pertarungan seperti sebelumnya. Sialnya Igris masih terlalu kuat untuk Suho hadapi, hingga Suho pun harus kalah sekali lagi dan kembali dikirim ke tempat semula. Saat Suho mulai jadi panik dan sangat putus asa karena kini hanya tersisa satu api yang menyala. Pada kesempatan terakhir yang ia miliki, akhirnya Suho menyadari langkah apa yang harus ia lakukan selanjutnya, yaitu dia harus menaikkan levelnya sebanyak mungkin sebelum kembali menghadapi Igris. Jadi dengan membawa berbagai macam senjata yang dapat ia gunakan, Suho berencana akan memanfaatkan para patung kesatria ini untuk menaikkan levelnya secepat yang dia bisa. Hingga setelah Suho terus-menerus berhasil mengalahkan para patung kesatria itu, alhasil level Suho jadi semakin meningkat, instingnya semakin tajam, dan pergerakannya juga jadi semakin cepat. Dengan begitu, kini Suho telah mencapai level yang diperlukan untuk menjadi player. Lalu muncul pesan dari sistem yang memberinya quest baru untuk bertahan selama mungkin. Segera setelah Suho menerima quest tersebut, seketika hitungan waktu pun mulai berjalan, lalu beberapa gate lain juga telah terbuka mengeluarkan lebih banyak prajurit baru yang tak terhitung jumlahnya. Namun alih-alih merasa gentar saat melihat kemunculan mereka, Suho justru jadi semakin bersemangat dan senyum gilanya mulai merekah di wajahnya saat ia berkata, "Kalau ada timer seperti ini, maka aku bisa sedikit menggila." Saat Suho mendapat serangan sihir api dari salah satu penyihir yang ia hadapi, dengan cepat Suho segera melompat ke belakang menghindari serangan itu. Tapi berhubung para penyihir lainnya juga langsung menggabungkan kekuatan mereka untuk melancarkan serangan api yang jauh lebih besar. Sialnya Suho sudah tidak bisa menghindarinya lagi dan terpaksa bertahan menggunakan tamengnya. Sementara ketika para penyihir itu kembali menggunakan kekuatan mereka untuk menciptakan golem raksasa, kini Suho sudah tidak membutuhkan tamengnya lagi untuk bertahan, sebab ia sudah bisa mengamuk dan melancarkan serangan balik dengan pukulan bertubi-tubi kepada golem tersebut. Bahkan karena Suho juga tidak butuh pedang untuk melawan musuhnya. Saat itu Suho langsung melempar pedangnya untuk menyerang para prajurit lain, yang kemudian ia lanjutkan dengan meluncurkan tembakan panah dalam kecepatan tinggi kepada musuh yang jauh dari jangkauannya. Lalu Suho juga langsung melompat ke belakang prajurit kesatria dan segera menggunakan daggernya untuk melancarkan serangan susulan dengan melempar dagger itu kepada dua prajurit sekaligus. Bersamaan dengan Suho yang mengatakan aku tidak butuh apapun, karena pria sejati hanya bertarung dengan tinjunya. Kini level Suho telah meningkat dengan pesat, lalu muncul notifikasi yang memberitahukan bahwa Suho sudah bisa naik ke kelas yang lebih tinggi, dan kelas yang cocok akan diberikan kepadanya berdasarkan pencapaian player. Semangat bertarung Suho telah membuatnya bisa mengalahkan semua kesulitan, hingga Suho bisa terus melangkah maju dengan penuh percaya diri tanpa perlu takut akan kesulitan dan rintangan apapun. Begitu kelas baru Suho telah ditentukan dan kelasnya adalah Fighter. Akhirnya Suho berhasil menyelesaikan quest yang diberikan padanya, hingga ia juga terus mendapatkan tambahan poin saat status health point-nya masih tersisa 50%. Namun meskipun jumlah total dari advancement point Suho telah melewati limit pencapaian, dan kelasnya juga telah dinaikkan dari Fighter menjadi Soul Striker, ternyata Suho masih merasa belum cukup kuat untuk mengalahkan Igris. Jadi Suho pun terus melanjutkan pertarungannya di tempat ini agar bisa menjadi lebih kuat daripada dirinya yang sekarang. Dan alhasil, akhirnya Suho bisa naik ke level yang lebih tinggi, dan ia juga mendapatkan beberapa item kelas atas yang diantaranya adalah sebuah kalung Necklace of the Watchman rank A, sebuah cincin Superior of the Mage rank A, dan sebuah sarung tinju Scorching Gauntlets of the Fighting Phantom rank S. Dengan level Suho yang telah mencapai level 70 dan dengan kekuatan yang ia miliki saat ini, kini Suho benar-benar siap menantang Igris sekali lagi, lalu ia langsung memasuki ruangan Igris sembari berkata, "Apa kau sudah menunggu lama? Sekarang adalah giliranku." Mendengar hal itu, Igris langsung berdiri untuk melancarkan serangan kepada Suho dengan tebasan petirnya. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini Suho sudah mampu menghindari serangan Igris. Bahkan ia juga bisa mengimbangi kecepatan Igris sambil melancarkan serangan balik dengan tinjunya. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Suho dan Igris tanpa ada celah sedikit pun. Hingga sampailah ketika Suho mulai menambah kecepatan dan kekuatan dalam tiap serangannya, karena ia masih merasa belum cukup untuk memenangkan pertarungan ini. Sialnya pergerakan Suho itu malah memberi Igris kesempatan untuk mendaratkan tebasannya kepada Suho, hingga membuat Suho terlempar jauh ke belakang. Dalam situasi terdesak, Suho segera melompat ke udara untuk melancarkan serangan balik kepada Igris hanya dengan menggunakan tinjunya. Bahkan meskipun serangan itu juga masih belum cukup untuk menumbangkan Igris, kali ini Igris benar-benar dibuat terkejut dengan peningkatan kekuatan Suho, lalu ia bergumam. Jadi inikah kekuatan monark muda, padahal dia masih belum mencapai 100% kekuatannya? Sementara ketika Igris kembali melancarkan serangan balik yang tidak bisa Suho hindari, di dalam benaknya Suho juga berkata, "Mungkin aku akan bertarung melawan makhluk ini lagi saat aku naik level. Kesatria ini lebih kuat dari yang kuduga, dan statsnya sangat jauh berbeda dari monster biasa yang terus muncul tanpa henti."
Namun jika bajingan ini bisa dikatakan luar biasa, maka begitu juga dengan diriku. Aku memang tidak tahu banyak tentang aturan di game ini. Tapi mengingat aku sudah diberikan stats tambahan dari level 1 hingga aku bisa mengalahkan monster tingkat tinggi dengan mudah. Maka jika aku melihat kembali bagaimana statsku naik saat aku naik ke level 70, aku juga bisa menambah statsku dengan semua poin yang aku miliki hingga setara dengan level 110. Begitu Suho berhasil menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya, akhirnya Suho pun berhasil mendaratkan satu pukulan kuat yang mampu membuat Igris terhempas. Lalu seolah-olah tak ingin memberi Igris kesempatan untuk bangkit, dengan cepat Suho juga langsung melancarkan pukulan bertubi-tubi kepada Igris, hingga mendorongnya menembus tembok di kastil itu. Sementara ketika Suho kembali melancarkan pukulan berikutnya yang membuat Igris terlempar jauh sekali lagi, dan seluruh tubuhnya mulai retak seolah-olah akan hancur. Di dalam benaknya Igris kembali bergumam, sungguh potensi yang luar biasa. Dengan memiliki garis keturunan monark dan mantan ranker rank S di masa lalu, telah membuatnya memiliki kekuatan dan bakat luar biasa. Setelah melihatmu bisa mengeluarkan kekuatan sebanyak ini tanpa tahu cara menggunakan kekuatanmu dengan sempurna. Monark muda, saya telah kalah dari Anda. Setelah Suho melancarkan satu serangan terakhir yang membuat Igris jadi hancur lebur, Suho langsung berteriak kegirangan karena berhasil memenangkan pertarungan ini dan tentu saja levelnya juga ikut meningkat. Namun begitu Suho melihat ada gate yang kembali terbuka, yang ia pikir gate itu adalah pintu keluar dari tempat ini. Ternyata Suho malah kembali dikejutkan dengan dirinya yang memasuki dungeon lain, di mana seluruh kota telah dilalap oleh api, dan dungeon ini disebut Kastil Iblis. Pada awalnya, kedatangan Suho langsung dicegat oleh makhluk Cerberus yang menjaga pintu gerbang kastil itu. Namun hanya dengan memperlihatkan sorot mata tajamnya, seketika makhluk itu langsung diam mematung karena takut kepada Suho. Lalu saat Suho menemukan pintu gerbang lain dan langsung memasukinya, lagi-lagi Suho kembali dihadapkan dengan beberapa prajurit iblis yang tampak cukup kuat, tapi tidak butuh waktu lama bagi Suho untuk mengalahkan mereka. Bahkan ketika Suho sudah naik ke lantai 10 hingga ke beberapa lantai yang lebih tinggi, nyatanya Suho juga bisa mengalahkan semua musuhnya dengan mudah, dan itu membuat Suho jadi mulai merasa bosan. Suho bertanya-tanya apakah musuhnya yang lemah, ataukah dirinya yang sudah menjadi terlalu kuat setelah banyak naik level saat melawan Igris sebelumnya. Jadi meskipun tempat ini memang luas, menurut Suho ia mungkin bisa menyelesaikan pertarungannya hanya dalam 1 jam saja. Lantai demi lantai telah Suho daki tanpa hambatan sedikit pun, hingga ia berhasil sampai di lantai terakhir yaitu lantai 100. Namun begitu Suho sudah bersiap untuk menyelesaikan pertarungannya melawan Esil, sang musuh terakhir di lantai ini, tiba-tiba Suho malah dikejutkan dengan Esil yang tidak ingin bertarung melawannya, lalu Esil pun berkata, bahkan sang monark punya banyak rintangan saat mendaki ke tempat ini sebelumnya. Tapi siapa sangka, ternyata monark muda bisa mendaki sejauh ini dengan mudah tanpa bantuan siapapun, padahal Anda tidak bisa sampai sejauh ini waktu itu. Suho yang mendengarnya sontak jadi bingung dengan maksud waktu itu yang dikatakan oleh Esil. Namun Esil segera menjelaskan itu bukan apa-apa, lalu ia mulai memperkenalkan dirinya. Saya adalah Esil sang putri dari iblis rank 1 dari klan Radir. Selamat datang di tahap terakhir. Semuanya akan berakhir sampai di sini saja. Sebenarnya dulu ada tahap melawan Raja Iblis, tapi tahap itu telah dihapus saat klan kami menjadi rank 1. Sementara ketika Esil ingin mengundang Suho untuk menghadiri acara penjamuan yang telah dipersiapkan oleh kepala klan Radir, perhatian Suho langsung teralihkan kepada gate yang merupakan gerbang menuju ke dimensi lain. Suho yang tadinya merasa kecewa karena pertarungan di tempat ini tidak begitu berarti baginya, seketika ia jadi bersemangat lagi untuk pergi memasuki gate tersebut. Lalu ia langsung pamit kepada Esil dan berjanji akan menemui Esil lagi saat beberapa tahun mendatang. Saat Suho mulai memasuki gate itu, Suho bertanya-tanya, apakah ini adalah jalan keluar untuk kembali ke dunia asalnya, atau mungkinkah ada jebakan di dalamnya yang menandakan semua ini belum berakhir. Namun bukannya jalan keluar, ternyata gate itu malah membawa Suho menuju ke tempat para prajurit semut berada. Hingga Suho pun kembali melanjutkan pertarungannya dengan melawan musuh yang lebih kuat. Meskipun awalnya Suho sempat kesulitan menghadapi para semut itu karena mereka tidak ada habisnya. Tapi berkat itu juga, level Suho bisa naik dengan cepat, lalu ia mulai percaya diri untuk menghadapi bos semut yang ada di balik pintu gerbang tersebut. Begitu Suho memasuki ruangan bos yang terlihat sangat luas, awalnya Suho pikir pemilik ruangan ini pastinya juga besar. Namun ternyata sosok yang muncul di hadapannya hanyalah seekor semut hitam yang tidak lain adalah Beru. Dan yang lebih anehnya lagi, Suho juga tidak mengerti kenapa semut ini malah menangis saat bertemu dengannya. Bahkan sepanjang pertarungan yang terjadi, Beru tidak berhenti meneteskan air matanya saat mereka saling bertukar serangan masing-masing. Lalu ketika Suho berhasil mendaratkan tendangan ke wajah Beru, kemudian dengan refleks Beru juga ingin langsung membalas Suho. Tiba-tiba Beru segera membatalkan serangannya, yang membuat Suho jadi semakin kebingungan sebenarnya ada apa dengan makhluk ini.
Bahkan dia juga terlihat sengaja menahan diri dan mengalah saat Suho terus melancarkan serangan kepadanya. Setelah Beru menerima serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Suho, untuk sesaat Beru sempat lepas kontrol dan hampir menunjukkan insting membunuhnya. Tapi begitu Beru segera menyadari kecerobohannya, tiba-tiba Beru malah sengaja menjatuhkan dirinya sendiri seolah-olah ia telah dikalahkan oleh Suho. Melihat kejadian yang sangat aneh ini, Suho merasa keberuntungan seumur hidupnya telah terpakai dan ia sangat bersyukur bisa memenangkan pertarungan ini dengan mudah. Sementara ketika Suho sudah mulai kelelahan karena terus bertarung tanpa henti, lagi-lagi gate lain kembali terbuka. Tapi Suho lebih berharap semoga gate ini akan membawanya pulang ke rumah. Lagi pula menurutnya ia tak akan bisa naik level lagi setelah berhasil mencapai level 99. Namun betapa terkejutnya Suho, ternyata gate itu malah membawanya ke wilayah para naga dan prajurit kolosal. Hingga Suho pun tidak punya pilihan selain terus melangkah maju untuk menyelesaikan pertarungannya yang masih panjang. Serangan demi serangan terus Suho lancarkan kepada setiap lawan yang mencoba menyerangnya dengan serentak. Namun dengan kecepatan dan kekuatan yang Suho miliki saat ini, Suho selalu bisa menghindar dan langsung menyerang balik lawannya, hingga ia mampu mengalahkan mereka hanya dengan sekali serangan saja. Bahkan ketika Suho dihadapkan dengan 3 prajurit orc yang bersiap menyerangnya dari udara, lalu disusul dengan serangan dari prajurit orc lain yang menunggangi seekor naga. Dengan kelincahan tubuhnya, Suho juga bisa menghindari semua serangan itu tanpa tergores sedikit pun. Sementara, ketika sejumlah musuh mencoba membatasi pergerakan Suho lewat pertarungan udara, Suho yang tidak kehabisan akal, sontak ia langsung menyingkirkan salah satu prajurit orc yang bergerak ke arahnya untuk merebut naga yang dia tunggangi. Hingga Suho pun bisa terbang dan berhasil menumbangkan setiap lawan yang menghalangi jalannya. Segera setelah itu, Suho kembali dikejutkan dengan kemunculan pasukan Titan yang akan menjadi lawan Suho berikutnya. Tapi tidak peduli meskipun bos para Titan itu telah menyombongkan diri bahwa dia akan bertarung dengan kekuatan penuh sebagai salah satu yang terhebat di pasukan Shadow Army. Nyatanya Suho tetap bisa mengalahkan mereka semua hanya dalam sekejap tanpa memberi mereka kesempatan untuk menyerang sekalipun. Namun pada saat itu juga, sialnya Suho malah harus terkena serangan gravitasi yang sangat kuat dari musuh lain yang mendorong tubuhnya hingga terhempas ke permukaan dan terkubur di dalam tanah. Dan ternyata, sosok yang melancarkan serangan gravitasi tadi adalah Tas, lalu Suho yang melihat keberadaannya kemudian bergumam. Kalau diingat lagi, kesatria hitam dan semut hitam yang aku hadapi sebelumnya juga memiliki bayangan yang bergelombang di sekitar tubuh mereka. Jadi mungkinkah itu artinya, setiap musuh dengan wujud seperti itu adalah bos dari masing-masing tahap yang aku lalui? Namun tepat ketika Suho baru saja berpikir, kalau begitu dialah yang harus aku kalahkan agar bisa keluar dari tempat ini. Tiba-tiba Suho malah dikejutkan dengan kemunculan 3 monster naga dalam wujud bayangan juga, hingga membuat Suho jadi bingung bagaimana mungkin ada lebih dari satu bos dalam tahap ini. Ketiga naga itu kemudian mulai bersiap melancarkan serangan Dragon Breath kepada Suho, hingga menimbulkan ledakan yang dahsyat. Namun tanpa diduga oleh para naga tersebut, ternyata Suho masih bisa menyelamatkan dirinya dan langsung melesat ke udara untuk melancarkan serangan balik kepada mereka. Lalu Suho juga langsung menunggangi salah satu naga lain yang berhasil dia rebut untuk mulai menghadapi Tas yang kelihatan paling merepotkan. Sayangnya sebelum Suho sempat melancarkan serangannya kepada Tas, ternyata Suho malah dikejutkan dengan Tas yang telah mempersiapkan bola api raksasa untuk menyerangnya lebih dulu. Namun beruntung, Suho masih sempat menjauh dari tempat itu, tepat ketika Tas menggunakan tongkat sihirnya untuk melancarkan serangan bola api raksasa yang bahkan dapat menghancurkan gunung di belakangnya. Saat Suho menyadari betapa besar kekuatan yang dimiliki oleh Tas, sontak Suho langsung diam membeku karena kaget dan panik. Bahkan ia sampai mengurungkan niatnya untuk bertarung melawan Tas dan lebih memilih menghadapi para musuh lain terlebih dahulu. Serangan demi serangan terus Suho lancarkan tanpa ada yang bisa membalasnya sekalipun. Namun ketika Suho mendarat ke tanah dan merasa sudah mengalahkan semua musuhnya, ternyata Suho masih harus menghadapi beberapa musuh lain yang sebelumnya sempat Suho hajar, yaitu para makhluk dengan aura bayangan hitam yang bergelombang di sekitar tubuh mereka. Begitu Suho mendengar bos Titan yang berkata, "Hei monark muda, apa kau sungguh berpikir bisa mengalahkanku dengan serangan seperti itu?" Tanpa ingin menanggapinya, Suho langsung saja melancarkan tendangan kepada bos Titan tersebut, lalu Suho juga harus menghadapi Jima yang tengah bersiap menyerangnya sembari berkata, "Aku bisa sampai sejauh ini berkat kerja keras setelah bergabung dalam pasukan tuanku. Jadi meski tak ada satupun yang mengingatku, setidaknya aku akan meninggalkan kesan dan bukti kesetiaanku pada tuanku." Suho yang mendengarnya kemudian segera melompat menghindari serangan Jima sambil melancarkan pukulan bertubi-tubi kepadanya. Lalu ketika Suho juga langsung bergerak untuk menyerang bayangan naga dan berpijak di kepalanya. Di dalam benaknya Suho bergumam, "Jika para makhluk seperti ini terus muncul tiada henti, aku takkan bisa mengatasi mereka semua dengan staminaku saat ini."
Jadi tidak peduli bagaimanapun caranya, aku harus bisa mengendalikan kekuatanku sedikit lagi. Tanpa ingin membuang waktu, Suho langsung saja memusatkan semua kekuatan pada tinjunya, hingga ia mampu menghasilkan banyak tinju yang dialiri cahaya api biru dengan kilatan energi yang mencabik-cabik udara di sekitarnya. Lalu sembari menunjukkan tatapan matanya yang juga telah berubah, seolah Suho sudah memasuki mode pertempuran puncak. Pada saat itu juga, Suho langsung melancarkan pukulan bertubi-tubi dalam jangkauan serangan yang luas, hingga ia berhasil melenyapkan semua musuhnya sekaligus. Sementara ketika Suho juga mengarahkan serangannya kepada Tas yang masih berada di udara. Meskipun Tas sudah berusaha memblokir serangan Suho dengan sihir pertahanannya, sayangnya Suho sudah berpindah ke belakang Tas untuk melancarkan pukulan yang mustahil bisa dihindari. Lalu Suho berkata, "Tentu akan sangat membosankan kalau ini berakhir begitu saja. Tapi jika tak ada lagi yang bisa kau tunjukkan padaku, maka lenyaplah." Setelah mengatakannya, Suho langsung saja mendaratkan pukulan kuat yang mampu melenyapkan Tas, bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Lalu bersamaan dengan Suho yang memancarkan aura kekuatan yang meledak di sekitar tubuhnya, Suho pun kemudian berkata, "Meski statsku tidak meningkat, tapi sekarang aku sudah bisa mengendalikan kekuatanku dengan skill yang lebih baik daripada sebelumnya." Namun seolah tak ingin memberi waktu bagi Suho untuk istirahat sejenak, lagi-lagi Suho kembali dihadapkan dengan kemunculan sesosok musuh yang jauh lebih mengerikan, yaitu Grand Marshal Belion, sang prajurit terkuat di pasukan Shadow Army. Saat pertama kali melihat Belion, sontak Suho langsung bisa merasakan kalau lawannya kali ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari monster-monster sebelumnya. Sementara ketika Suho ingin bertanya sesuatu sebelum mereka bertarung, berapakah total pasukan yang sudah ia kalahkan sampai sejauh ini? Dengan tenang Belion pun menjawab, "Kau sudah mengalahkan sepertiga dari total 3.000 pasukan yang dikerahkan kemari." Mengetahui hal itu, Suho agak sedikit menyayangkan hasil perkembangan dirinya yang ternyata hanya segini saja, padahal ia sudah mengalahkan banyak monster. Namun meski begitu, Suho tetap tidak gentar sedikit pun saat ia menantang Belion untuk mulai bertarung. Jadi tepat setelah Belion mengatakan, "Kau sudah tumbuh dengan luar biasa, monark muda." Saat itu Belion langsung saja mengayunkan tebasan senjatanya kepada Suho. Tapi Suho juga segera menghindar dan langsung bersiap menyerang balik sembari berkata, "Kenapa kalian terus memanggilku monark muda? Apakah itu berhubungan dengan aku yang terbawa ke dunia ini?" Sementara tepat ketika Suho baru saja akan melancarkan pukulan berikutnya kepada Belion dan kembali bertanya, sebenarnya apa maksud dari monark muda itu? Tanpa ingin menjawab pertanyaan Suho, tiba-tiba Belion sudah berpindah ke belakang Suho dan langsung menebas perutnya dengan pedang. Kemudian Belion lanjutkan dengan merubah pedangnya menjadi cambuk untuk terus menyerang Suho secara bertubi-tubi. Pada awalnya Suho memang sempat terkejut dan heran bagaimana makhluk itu bisa mengubah pedangnya menjadi cambuk. Namun setelah Suho mempelajari pola serangan senjata Belion dengan menghadapinya secara langsung, akhirnya Suho pun berhasil menemukan kelemahan senjata itu dan langsung mencengkramnya sembari berkata, "Meski senjata ini serbaguna, semuanya akan berakhir kalau aku menangkapnya." Begitu Suho berhasil mempersempit jaraknya dengan Belion, di sini Suho langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk terus melancarkan pukulan dan tendangan yang membuat pertahanan perut Belion terbuka lebar saat ia berusaha menangkis serangan Suho dengan kedua tangannya. Dan pada saat itulah, akhirnya Suho berhasil mendaratkan satu pukulan kuat yang mampu menghempaskan Belion jauh ke belakang. Lalu saat Suho menyadari bahwa Belion takkan kalah hanya dengan serangan seperti itu, tapi kalau mereka terus melanjutkan pertarungannya, pasti akan berlangsung semalaman. Lantas Suho langsung saja menanyakan kepada Belion di mana bos utama tempat ini, karena ia yakin Belion hanyalah bos palsu. Dan benar saja, segera setelah Suho memutuskan untuk menyudahi pertarungannya dengan Belion, tiba-tiba Suho dapat merasakan aura kekuatan mengerikan dari bos sesungguhnya di tempat ini, dan kekuatan itu berasal dari seorang pria yang sedang menunggangi naga di atasnya. Begitu sosok yang terlihat sangat kuat itu terjun ke permukaan, Suho yang masih belum menyadari kalau pria itu adalah Sung Jinwo, ayahnya sendiri. Dengan cepat Suho langsung melompat ke udara untuk memulai pertarungannya melawan Jinwo, kemudian mereka saling mengadu serangan masing-masing. Tebasan demi tebasan terus Jinwo lancarkan menggunakan kedua daggernya, hingga membuat pipi Suho tergores. Bahkan meski Suho sudah berusaha mengimbangi pergerakan Jinwo dalam tiap serangan, bagi Suho lawannya kali ini bukan hanya terlalu kuat dan cepat, tapi setiap serangan yang dia lancarkan juga terasa mematikan. Saat Suho tidak sanggup menahan serangan beruntun dari Jinwo yang terus memojokkannya hingga terhempas ke tanah, di dalam benaknya Suho bertanya-tanya, seberapa besar usaha yang harus dilakukan dan seberapa banyak rintangan yang harus dihadapi untuk bisa mendapatkan kekuatan seperti ini. Namun karena Suho sendiri telah bertekad bahwa ia takkan kalah begitu saja, saat itu Suho langsung menggunakan semua stats dan kemampuan bertarungnya untuk kembali menghadapi Jinwo. Bahkan meski Suho sadar kemampuan lawannya jauh lebih kuat, tidak ada alasan baginya untuk takut.
Suho kemudian mulai mengerahkan semua yang dimilikinya untuk mencoba menyerang Jinwo sekali lagi dan lagi. Namun tidak peduli seberapa keras Suho berusaha, nyatanya Suho tetap tidak punya sedikit pun kesempatan untuk mengalahkan Jinwo. Hingga Jinwo pun akhirnya memutuskan untuk menyudahi pertarungan mereka dengan menyentuh kepala Suho sembari berkata, "Apa kau menikmati permainannya? Bukankah ini cukup mengesankan?" Suho yang mendengarnya sontak jadi dibuat bingung kenapa pria itu menyebut pertarungan ini permainan. Tapi begitu Suho baru menyadari, ternyata suara yang ia dengar barusan adalah suara Jinwo, ayahnya sendiri. Sayangnya Jinwo langsung mendorong Suho keluar dari gate sembari berkata, "Sepertinya kau masih banyak kekurangan." Sebelum Suho sempat mengajukan banyak pertanyaan tentang maksud dari semua kejadian ini, tiba-tiba Suho sudah kembali tersadar di kelasnya dalam kondisi kaget dan bingung, seolah-olah semua hal yang Suho alami sebelumnya hanyalah mimpi. Namun pada kenyataannya, petualangan dirinya di dungeon misterius dan bertarung melawan ayahnya itu memang benar terjadi. Di sini kita pun dapat melihat ada Jinwo bersama Beru dan Igris yang sedang mengawasi Suho dari atap sekolah tanpa sepengetahuan Suho. Saat mendengar Jinwo yang mengatakan, sepertinya menggunakan domain tak terpakai di Realm of Rest tidak buruk juga. Lantas Igris pun langsung menanggapinya dengan berkata, "Rajaku, bukankah sudah waktunya untuk mengembalikan kekuatan dan ingatan monark muda? Mengingat kita sudah beberapa kali melakukan tes sebelumnya, dan ini pertama kalinya monark muda bisa sampai sejauh itu. Saya percaya dia sekarang sudah lebih dari mampu." Dalam hal kekuatan, sebenarnya Jinwo sendiri mengakui kalau Suho memang sudah menjadi semakin kuat. Namun setelah melihat Suho yang bertarung secara membabi buta dan mempertaruhkan semuanya pada kekuatannya saja, menurut Jinwo itu hanyalah keberanian yang ceroboh. Jadi tidak peduli sekuat apapun Suho sekarang, seharusnya dia tetap mempertimbangkan untuk melarikan diri saat dia tidak yakin akan menang melawan musuh yang lebih kuat darinya. Jinwo percaya, suatu hari nanti Suho pasti akan mempelajari bagaimana menghadapi situasi tak terduga menggunakan kekuatannya. Bahkan meskipun akhirnya dia tidak akan mengetahui apapun, bocah itu pasti akan terus membuka pintu tersebut untuk menantang dirinya sendiri. Shin kemudian memperlihatkan beberapa insiden lain yang terjadi di Korea. Diberitakan dua orang bersaudara bernama Hwang Dong-su dan Hwang Dong-suk telah ditangkap hari ini setelah mereka menyebabkan kegemparan di Korea. Sementara ketika terjadi kebakaran hutan yang lumayan besar di sekitar pemukiman penduduk, tim pemadam kebakaran berhasil memadamkan apinya setelah mengerahkan 52 truk pemadam dan 800 personil pemadam. Baek Kyun-ho yang pernah menjadi Master Guild White Tiger di lini masa sebelumnya, kini telah bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran, dan Sung Il-hwan lah yang menjadi kapten timnya. Lalu di sisi lain, kita juga dapat melihat bagaimana keadaan Yoo Jin-ho setelah ia menjadi CEO perusahaan yang bergerak di bidang game virtual reality. Jadi setelah Yoo Jin-ho memutuskan untuk melamar Jin-ah dan berhasil menikahinya, kini Yoo Jin-ho ingin mengumumkan kepada semua karyawan tentang istrinya yang sudah hamil 6 minggu. Seketika suasana di kantornya langsung dipenuhi kegembiraan saat mendengar kabar tersebut, dan Yoo Jin-ho juga mendapat banyak ucapan selamat dari para karyawannya. Sementara itu di tempat berbeda di ruang kantor Yoo Myung-han ayahnya Yoo Jin-ho. Di sini terlihat Yoo Myung-han yang masih punya kebiasaan mengoleksi artikel pencapaian Yoo Jin-ho sambil tersenyum bahagia menantikan kelahiran cucunya. Namun ketika semuanya telah menjalani kehidupan yang damai, tiba-tiba muncul sebuah retakan besar di langit yang berbentuk seperti gate yang tidak disadari oleh siapapun. Beberapa saat sebelum kemunculan gate tersebut, Suho yang sedang dalam perjalanan pulang bersama teman wanitanya, tiba-tiba dapat merasakan ada sesuatu yang terbang di langit. Namun begitu Suho melihat ke atas, sudah tidak ada apapun lagi di sana. Sesuatu yang Suho rasakan tersebut ternyata adalah Jinwo yang sedang terbang bersama Cha Hae-in menunggangi Kaisel. Saat mendengar Cha Hae-in mengatakan, "Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihat pemandangan seperti ini." Jinwo langsung mengeluarkan sebuah kalung sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-16. Lalu sembari Jinwo yang memakaikan kalung itu di leher Cha Hae-in dan langsung menciumnya. Di sini Jinwo ingin meminta Cha Hae-in untuk pulang duluan ke rumah karena masih ada sesuatu yang harus ia lakukan. Hingga setelah Cha Hae-in tersenyum dan mengatakan, "Kalau begitu aku akan menantikan kepulanganmu." Saat itu Kaisel langsung terbang mengantar Cha Hae-in pulang ke rumahnya, sementara Jinwo sendiri tetap berada di sini sambil menatap langit. Lalu pada saat itulah sebuah gate raksasa telah muncul di hadapannya. Jinwo yang teringat dengan perkataan utusan ruler beberapa tahun yang lalu, bahwa seseorang yang memiliki kekuatan besar seperti Jinwo, layaknya magnet yang pasti akan menarik banyak monster aneh dari dunia lain. Tentunya Jinwo sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi ini. Lalu ia langsung memanggil pasukan bayangannya untuk menghadapi musuh yang ada di balik gate tersebut. Bersamaan dengan Jinwo yang memulai pertarungannya melawan musuh-musuh baru. Di sisi lain, Suho juga kembali menantang dirinya sendiri di dalam dungeon. Dan masih sama seperti sebelumnya,
Berhubung tantangan yang Suho hadapi takkan mudah, lagi dan lagi Suho harus mengalami kematian berulang untuk menyelesaikan tantangannya. Namun tidak peduli meskipun Suho takut akan menemui monster yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kini Suho telah membulatkan tekadnya untuk menghadapi apapun yang ada di balik gerbang itu, lalu ia berkata, "Jika aku ingin berkembang jadi lebih kuat lagi, maka aku tidak boleh hanya berdiam diri saja." Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Selanjutnya kita akan memasuki kisah dan petualangan yang jauh lebih luas dalam solo leveling Ragnarok, di mana ceritanya akan berpusat pada Suho yang berjuang menjadi yang terkuat untuk menghadapi musuh-musuh setingkat dewa yang mengancam kedamaian dunia.